Translate_text. Aku pergi ke luar negeri tanpa sepengetahuan semua orang. Sebelum berangkat, aku memutuskan hubungan dengan orang tuaku dan menyerahkan posisi suami Shen Youchu kepada Wu Fanxing. Aku memblokir semua kontak Shen Youchu dan membuang segala sesuatu yang berhubungan dengannya, lalu menghilang. Sebulan yang lalu, ketika aku menerima pesan dari Wu Fanxing, aku sedang memilih hadiah untuk peringatan 3 tahun pernikahan Shen Youchu. Tiba-tiba belasan foto mesra muncul di hadapanku. Aku terdiam sejenak, wajahku langsung pucat. Setiap foto menampilkan Shen Youchu dan adik kembarku Wu Fanxing, entah sedang berpeluk atau menunduk berciuman. Satu-satunya kesamaan adalah di setiap foto, pandangan Shen Youchu terhadap Wu Fanxing dipenuhi dengan rasa sayang. Bahkan setelah 3 tahun aku setia menemaninya, dia tidak pernah memandangku seperti itu. Aku mengusap pelipisku yang berdenyut. Pemandangan dalam foto terasa agak familiar. Namun sebelum sempat mengingatnya, pesan berikutnya dari Wu Fanxing langsung muncul. Kakak, ini adalah kamar pengantin kalian. Kau tidak mengenalinya ya? Aku hampir lupa, kecuali malam pengantin. Sepertinya Jie Cucu tidak pernah mengizinkanmu masuk ke sini lagi. Kau tahu kenapa? Karena kamar pengantin ini disiapkan Jie Cucu untukku. Jika bukan karena pada hari pernikahan kalian, Nenek Shen bertindak semaunya. Seumur hidupmu tidak mungkin ada kesempatan untuk masuk ke sini. Setiap kata bagaikan duri menusuk jauh ke dalam hatiku. Tanganku gemetar tanpa kusadar. Aku menggenggam erat ponselku, perlahan mengetik satu baris kata. Wu Fanxing, jangan kirimi aku foto-foto ini lagi. Aku dan Shen Cucu sudah menjadi masa. Haha. Menurutmu apakah kita benar-benar sudah menjadi masa lalu? Aku sudah kembali ke negara ini selama 2 bulan. 2 bulan ini apakah Jie Cucu tidak pernah pulang ke rumah? Waktu dia tidak pulang, setiap hari setelah kerja dia akan datang ke kamar pengantin ini untuk menemuiku. Kau tahu apa yang dia katakan tentangmu? Dia bilang, kamu sangat membosankan. Translate_text. Menjadi pria yang begitu gagal. Kalau aku jadi kamu, aku sudah lama mencari tahu dan menabrakkan diri sampai mati saja. Selagi Kak Cucu masih mengingat kasih sayang lama, aku menyarankanmu untuk mundur secara sukarela. Kalau tidak, yang akan merasa malu pada akhirnya adalah kamu. Aku tidak tahu bagaimana aku kembali ke rumah. Sampai mendengar suara kunci sidik jari berbunyi di pintu, aku baru tersadar. Yang dilihat Youchu saat membuka pintu adalah aku duduk di lantai pintu. Alisnya secara refleks mengerut, matanya dipenuhi ketidaksenangan. Apa yang kamu lakukan duduk di sini? Aku mengangkat kepala memandang wajah tampannya yang masuk ke pandangan. Aku ingin menemukan setitik kasih sayang dari matanya. Tapi selain ketidaksabaran dan ketidaksenangan, tidak ada lagi. Padahal selama 3 tahun ini, dia selalu menatapku dengan pandangan seperti ini. Tapi ternyata dia juga bisa begitu lembut. Melihat telapak tangan pria lain, rasanya seperti teriris sebuah luka. Sakit tak tertahankan. Aku perlahan bangkit berdiri. Langsung menatap Shen Youchu. Berita Wu Fanxing kembali ke negara. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Di mata Shen Youchu kilas salah. Lalu nada bicaranya dingin dan datar. Hubunganmu dan Xing Xing tidak baik. Tidak perlu memberitahuku. Aku tersenyum. Apakah memang tidak perlu? Atau takut urusan perselingkuhannya dengan Wu Fanxing ketahuan oleh aku? Menutup mata, berkata-kata demi kata. Shen Youchu, kalau saja kamu benar-benar menganggapku sebagai suamimu, kamu tidak akan bermesraan dengan Wu Fanxing di rumah pernikahan kita. Wajah Shen Youchu berubah. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Ini seharusnya ditanyakan pada Wu Fanxing. Aku juga ingin tahu. Dia sebagai pelakor berani sekali mengirim foto-foto itu untuk menjijikan aku. Kemarahan terpancar di wajah Shen Youchu. Pandangan dinginnya, seperti pedang tajam yang menghujam tubuhku. Di matanya, Wu Fanxing yang polos dan penuh kasih tidak akan melakukan hal yang menyakiti orang lain, apalagi memprovokasi aku. Aku dan Xin Xin tidak seburuk yang kamu katakan. Dia hanya menginap sementara, dan Xing Xing juga tidak mungkin mengirimkan foto apapun padamu. Translate_text. Mata tiba-tiba memerah. Kau pikir aku bodoh? Dan kau bilang dia tidak mungkin mengirimiku foto. Jadi maksudmu aku memfitnah dia? Orang lain mungkin tidak, tapi kau selalu tidak suka Xing Xing. Hal serupa bukan tidak pernah kau lakukan sebelumnya. Aku menggigit bibir, tiba-tiba merasa diriku agak konyol. Dia bahkan belum menanyakan detail kejadiannya. Langsung secara naluriah berdiri di sisi Wu Fanxing. Pantasan Wu Fanchu berani mengirimiku foto-foto itu terang-terang. Mungkin sudah diperhitungkan sebelumnya. Shen Youchu akan berada di sisinya. Aku lelah menutup mata, berkata datar, terserah katamu, anggap saja aku memfitnah dia. Shen Youchu matinya kilat sekilat, berkata dingin, Xing Xing tidak berhutang apapun padamu. Jangan sampai aku mendengar kata-kata seperti ini darimu. Aku belum melakukan apa-apa. Wu Fanxing saja. Dia langsung membelanya. Kalau aku benar-benar melakukan sesuatu pada Wu Fanxing, Shen Youchu mungkin tidak akan melepaskanku. Aku tersenyum sinis pada diri sendiri. 3 tahun menikah dengan Shen Youchu. Pernahkah kau menyukaiku? Sedikit saja. Mata dingin Shen Youchu jatuh di wajahku. Karena aku menikahimu, akan merawatmu seumur hidup. Dia tidak mau menjawab. Artinya tidak pernah suka. Aku terkecil, memalingkan kepala. Tidak ingin dia melihat air mata di wajahku. Hati mati rasa berkata, ayo bercerai. Aku bertahan 3 tahun, mengira ketulusan hati akan cintanya. Tapi akhirnya hanya membohongi diri sendiri. Sekarang aku seharusnya, Shen Youchu mengerutkan kening. Matinya kilat ketidaksabaran. Justru jangan berulah tanpa alasan.
Aku tidak menyangka tingkahku di matanya hanya dianggap ulah tanpa alasan. Aku mengangkat punggung tangan, menyeka air mata. Serius berkata, aku tidak menikahi kamu. Wu Youchu juga. Aku akan meminta pengacara untuk semua propertimu. Aku tidak mau sedikit pun menikah dengannya. Semuanya tidak ada perpisahan. Sekarang mau bercerai. Aku juga tidak ingin membuatnya merasa aku mengincar propertinya. Suara jatuh seketika. Ekspresi Shen Youchu juga menjadi sangat buruk. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Wu, aku sibuk, tidak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Ucapan hari ini akan kanggap tidak pernah kudengar. Tunggu sampai kamu tenang, kita bicara lagi. Setelah selesai bicara, Shen Youchu pergi tanpa ragu. Setiap kali bertengkar dulu, dia juga seperti ini. Langsung melakukan Cold War denganku, sampai aku menyerah padanya. Memutuskan untuk melepaskan. Aku baru sadar ternyata dulu aku sangat rendah diri. Sangat rendah sampai dia bahkan tidak mau menghiburkanku. Tapi tidak akan lagi besok. Keesokan harinya pagi-pagi, aku sudah menemui pengacara untukmu. Saat perjanjian cerai di chat, pengacara masih tidak tahan menasihatiku. Tuan Wu, grup perusahaan Shen saat ini bernilai miliaran. Anda sudah bersama bos Shen selama 3 tahun dan selalu mengorbankan diri sendiri sudah menikah. Bahkan jika meminta beberapa miliar dari bos Shen, aku tersenyum pahit. Tidak perlu, aku hanya ingin cepat bercerai dengannya. Melihat ini pengacara juga tidak enak. Setelah menasihati dan memberikan perjanjian cerai padaku, lalu pergi dari perjanjian cerai. Membuka sampai akhir ragu-ragu. Aku tidak ragu-ragu sama sekali. Langsung menandatangani namaku, melepas cincin di tanganku, meletakkannya di atas perjanjian cerai, berdiri dan naik ke atas mulai merapikan barang-barang. Kurang dari 1 jam, aku sudah selesai merapikan. Barang-barangku tidak banyak. Barang-barang yang Shen Youchu beli untukku. Saya juga tidak akan mengambilnya. Oleh karena itu 1 koper sudah cukup. Terakhir kali melirik villa tempat tinggal selama 3 tahun. Tidak ada sedikit pun kerinduan di mataku. Bukan milikku. Tidak masuk akal betapapun keras usahanya. Saya baru menyadarinya setelah menggunakan mobil. Berpisah juga tidak terlambat. Saya berbalik dan keluar dari villa. Pintu depan, sudah ada Lamborghini hitam yang terparkir. Melihat saya keluar membunyikan klakson. Setelah menaruh barang bawaan, saya membuka pintu penumpang dan masuk. Di kursi pengemudi duduk Hikiang. Dia mengangkat alis dan berkata, benarkah sudah putuskan? Ekspresi saya datar, tidak ada emosi di mata dan alis. Kalau sudah meneleponmu, artinya saya sudah memutuskan. Hikiang tersenyum, sambil menghidupkan mobil sambil berkata, sudah lama ingin menyuruhmu menendang Shen Youchu. Kau bersusah payah mengobati kakinya. Tidak disangka dia masih berhubungan dengan adikmu yang di luar negeri. Sungguh seorang wanita brengsek. Urus apa wanita? Kau lebih cocok urus uang. Semakin bicara semakin marah. Kecepatan mobil juga semakin cepat. Saya tidak bisa menahan tawa. Kamu tenang dulu. Saya tidak ingin baru keluar dari kuburan pernikahan langsung masuk. Sungguh kuburan. Melihat saya masih bisa bercanda, Hikiang akhirnya lega. Mencoba membuka pembicaraan. Apa rencanamu selanjutnya? Istirahat sebentar dulu. Bagaimana kabar perusahaan belakangan ini? Beberapa tahun ini, saya menaruh semua perhatian pada Shen Youchu. Menyerahkan perusahaan pakaian GK yang saya dirikan sendiri kepada pemegang saham. 3 tahun terakhir, selain mengambil dividen, hal lain tidak perlu kau urus. Saya juga tidak melihat rekening saya, berapa banyak uangnya sekarang. Tapi, selama mereka mengikuti rencana operasi yang saya buat sebelum pergi, terus beroperasi, seharusnya tidak akan terlalu buruk. Mendengar itu, ekspresi Hikiang berubah. Dia menghela napas, berkata, masalah ini kita bicarakan lagi setelah kamu istirahat dengan baik. Aku menaikkan alis, melihatnya seperti ini sepertinya tidak baik. Tapi sekarang aku juga tidak punya minat untuk mengambil alih perusahaan. Mengangguk, berkata, antarkan aku langsung ke bandara. Kamu rencana mau kemana? Belum terpikir, nanti pilih tempat secara acak. Tanganku bersandar di pintu mobil, mengetuk-ngetuk tanpa pola. Matanya kosong, hanya kelelahan di seluruh tubuh. Tapi sama sekali tidak bisa menyembunyikan Hikiang yang menghela napas dalam hati. Ternyata orang yang hebat sekalipun menghadapi perasaan, juga akan kehilangan arah sampai di bandara. Setelah turun dari mobil, aku menatap Hikiang dan berkata, tolong antar barang-barang ke Villa Yushuan di utara kota. Baik, kira-kira berapa lama kamu kembali? Sekitar sebulan. Baik, aku menunggumu. Aku melambaikan tangan dengan datar, berbalik dan masuk ke bandara. Sebulan kemudian, di ruang rapat perusahaan cabang Shen di Edinburgh, Shen Youchu sedang berdiskusi dengan manajer departemen tentang arah pengembangan perusahaan cabang di bawah kecemburuan. Tiba-tiba telepon berdering. Melihat itu adalah Ibu Shen, Wang Xiulan. Dia mengerutkan kening, berdiri dan berkata, istirahat dulu 5 menit. Dia keluar dari ruang rapat, baru saja mengangkat telepon. Suara tidak puas Wang Xiulan sudah terdengar dari telepon. Youchu, aku sudah beberapa kali mencari Wu Fanao di villa. Dia terus tidak ada di rumah. Dia menunjukkan kalian bertengkar. Jadi dia sengaja menunjukkan muka tidak senang padaku. Nada bicara Wang Xiulan penuh ketidakpuasan dan kemarahan. Dia memang sudah tidak suka. Sekarang kesannya padaku semakin buruk. Translate_text. Alis Shen Youchu berkerut. Kamu selama ini di Edinburgh selalu sibuk sampai kaki tak menapak tanah. Awal-awal hari itu, dia masih menunggu aku menelepon untuk minta maaf padanya. Tapi kemudian sibuk sampai urusan ini terlupakan. Saat ini Wang Xiulan menelepon. Baru dia menyadari. Aku sudah sebulan tidak menghubunginya. Ini hal yang mustahil terjadi sebelumnya. Aku nanti akan meneleponnya. Kamu cari dia ada urusan? Wang Xiulan berkata dengan nada tidak senang. Ulang tahun nenekmu sebentar lagi. Aku berencana memanggilnya bersama untuk memilih hadiah ulang tahun nenekmu. Siapa sangka terus-menerus ditolak beberapa kali. Awalnya kamu harus memberi keyakinan datang. Baik tidak sampai, Yu Xiuchu memotong dengan alis berkerut. Dengan nada datar berkata, aku tahu. Aku akan meneleponnya. Nanti akan menghubungimu lagi.
Menutup telepon. Shen Youchu mencari nomor teleponku. Menghubunginya, berkali-kali mencoba, selalu menunjukkan sedang berbicara. Wajah Shen Youchu langsung menghitam. Sangat jelas, aku memblokirnya. Dia menahan amarah. Berbalik memandang Ye Qing berkata, telepon Wu Fendao. Baik. Ye Qing menelepon dan tersambung, tapi terus tidak ada yang menjawab. Melihat wajah Shen Youchu yang semakin hitam, Ye Qing memberanikan diri berkata, Shen Zuo tidak menjawab. Raut Shen Youchu dingin membeku. Aku tahu, aku akan lanjut rapat dulu. Kamu hubungi properti villa. 1 jam kemudian, Shen Youchu baru keluar dari ruang rapat. Ye Qing sudah gemetaran mendekati properti villa Shen Zuo berkata, hari kedua kamu dinas luar. Tuan Wu sudah menarik koper dan pergi. Mengira Shen Youchu dan aku menikah diam-diam. Jadi panggilan Ye Qing untukku selalu Tuan Wu. Dulu Shen Youchu juga tidak merasa ada yang salah. Translate_text. Dengan susah payah menekan perasaan tidak nyaman di hati. Shen Youchu berkata dengan dingin, cari tahu, sekarang di mana dia? Pesan penerbangan paling cepat. Baik. Apakah Tuan Wu Fanxing ikut pulang bersama kita? Shen Youchu berhenti sejenak. Diam selama beberapa detik baru berbicara. Kamu telepon dia? Mereka baru saja datang ke Edinburgh untuk bekerja tidak lama. Wu Fanxing juga ikut datang. Secara permukaan bilangnya untuk traveling, tapi orang-orang di perusahaan cabang Shen tahu dia mengejar Shen Youchu untuk datang. Baik. Ye Qing segera memesan tiket pesawat. Setelah menjemput Wu Fanxing, beberapa orang bergegas ke bandara. Setelah penerbangan belasan jam, Ye Qing juga menyaksikan perhatian tanpa celah Shen Youchu kepada Wu Fanxing. Saat ramai orang, Shen Youchu bahkan secara tidak sadar melindungi Wu Fanxing. Dulu saya juga pernah menemani Shen Youchu keluar, tapi sepanjang jalan saya yang merawat Shen Youchu. Sikap Shen Youchu kepada saya cukup dingin. Dibandingkan saya, Wu Fanxing justru lebih seperti suami Shen Youchu. Pada saat yang sama, saya juga keluar dari jalur lain bandara. Badan mengenakan pakaian kasual, memakai kacamata hitam, wajah mengukir senyum tipis, perasaan sangat baik. Hikiang sudah menunggu di pintu bandara sejak awal. Melihat saya sekejap, langsung melambaikan tangan. Melihat Hikiang, senyum di sudut mulut saya semakin dalam mendorong koper mempercepat langkah berjalan. Namun, tepat saat saya hampir sampai di depan Hikiang, malah menemukan wajah Hikiang agak canggung di belakang saya. Mata saya berkilau sedikit keheranan. Berbalik melihat, yang terlihat adalah pemandangan Shen Youchu dan Wu Fanxing berjalan sejajar menuju pintu bandara. Tangan yang mendorong koper tanpa sadar mengencang. Wajah tidak ada ekspresi. Tidak menunggu Hikiang bicara. Saya sudah balik melihat Hikiang berkata. Translate_text. Melihat ekspresiku yang tenang. Di mataku tak ada sedikit pun emosi. Hikiang juga tidak bisa memastikan apakah aku benar-benar sudah melupakan. Shen Youchu segera mengulurkan tangan mengambil surat di tanganku. Kamu kali ini keluar membeli banyak barang. Cukup berat. Semuanya adalah oleh-oleh untuk kalian. Kami berdua sambil berbicara, sambil berjalan keluar. Tidak menyadari ada pandangan tajam yang jatuh pada tepatnya, jatuh padaku seorang. Merasakan ada yang tidak beres dengan Shen Youchu. Wu Fanxing dengan lembut menarik lengan baju. Kakak cucu, kamu kenapa? Shen Youchu menarik kembali pandangannya, menggelengkan kepala berkata, tidak apa-apa. Perasaan Shen Youchu sekarang sangat rumit. Pria tadi membuatnya teringat padaku. Dia mengerutkan kening, tidak senang memandang Ye Qing berkata, belum bisa menemukan di mana Wu Fanxing berada di mana. Ye Qing bahkan tidak berani melihat pandangan Shen Youchu, menundukkan kepala berkata, ya. Tapi hari ini pasti akan menemukan lokasi spesifik Tuan Wu. Suasana sekitar Shen Youchu menjadi lebih dingin lagi. Berkata dingin, kamu antar Sing Sing pulang. Aku kembali ke villa sebentar. Kembali ke villa sudah jam 7 lebih malam. Di villa gelap gulita. Jelas aku tidak ada di rumah membuka pintu. Sebuah hawa debu menerpa wajah. Shen Youchu tanpa sadar mengerutkan kening. Dulu setiap kali dia kembali, yang pertama dilihat adalah senyumku. Ini yang menyambutnya adalah kegelapan. Dia menyalakan lampu ruang tamu. Rumah sudah tertutup lapisan debu. Sangat jelas seperti yang dikatakan pengelola. Aku benar-benar belum pernah kembali. Dulu aku juga pernah bertengkar dengannya, tapi tidak pernah sebulan tidak kembali. Translate_text. Firasat ini mencapai puncaknya setelah dia melihat perjanjian cerai di meja dan cincin di atas. Karena tidak ada yang membersihkan selama sebulan, perjanjian cerai telah tertutup lapisan debu. Shen Youchu membalik ke halaman terakhir. Ternyata saya sudah menandatanganinya. Amarah yang belum pernah ada sebelumnya timbul dari dalam hati. Shen Youchu menggenggam erat perjanjian cerai. Wajahnya sangat tepat ketika Shen Youchu sedang sangat marah. Ponsel tiba-tiba berdering. Pak Shen? Kami sudah melacak keberadaan Tuan Wu. Dia sekarang berada di utara kota. Menyadari. Ye Qing berbicara terbata-bata. Shen Youchu berkata dengan suara dingin. Jelaskan, dia berada di sebuah villa di utara kota. Pemilik villa itu adalah bintang film baru yang sedang naik daun, Lin Shanshan. Saat ini saya juga baru sampai di villa. Membuka pintu, melihat Lin Shanshan. Mata saya berkedip dengan terkejut. Kenapa kamu di sini? Lin Shanshan tersenyum tipis, dengan suara lembut berkata, lama tidak bertemu. Kebetulan ada acara di Rongcheng jadi menginap semalam. Saya tidak tahu kamu akan datang. Jika tidak nyaman, saya akan pergi sebentar lagi. Sebelum menikah dengan Shen Youchu, saya pernah bekerja untuk sementara waktu sebagai manajer di belakang layar.
Lin Shanshan adalah salah satu yang saya tangani dan juga yang paling berusaha. Saya sangat mengaguminya. Kami seperti guru dan teman. Bahkan setelah tidak menanganinya lagi, saya mencarikannya manajer terbaik di industri. Selama bertahun-tahun ini, Lin Shanshan juga semakin bersinar. Setelah tahu keluarga Lin Shanshan kesulitan, saya memberikan kunci villa ini kepadanya. Beritahu dia bisa datang menginap kapan saja. Kemudian saya menikah dengan Shen Youchu. Berfokus sepenuhnya pada penyembuhan kaki Shen Youchu. Lalu lupa hal ini. Tidak apa-apa, sekarang juga sudah malam. Wajahmu sekarang tingkat pengenalannya 100%, tinggal di hotel juga tidak nyaman. Pergi besok saja. Melihat saya menarik koper hendak naik lantai, Lin Shanshan mendekati saya dan berkata, saya bantu mengangkat. _text. Apakah kamu berencana pindah ke sini? Nadanya menyembunyikan sedikit rasa hati-hati yang berhati-hati, tapi aku tidak menyadarinya. Mengangguk, jadi kedatanganmu untuk tinggal di masa depan. Mungkin akan agak Aku sudah tahu, membiarkanku tinggal gratis selama bertahun-tahun. Aku sudah sangat berterima kasih. Melihat dengan wajah serius, aku tidak bisa menahan senyum. Sekarang kamu adalah ratu layar lebar. Bila seperti ini, si tahu juga bisa Lin Shanshan. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia sudah lama membeli villa di sebelah rumahku, tapi dia masih lebih suka di sini karena di sini ada aroma kehidupanku. Mau kopi? Aku sedang merebus kopi. Bagus, tapi aku harus naik dulu. Mandi? Oke. Setelah membantu membawa koperku ke lantai atas, Lin Shanshan tersenyum kembali ke dapur, melanjutkan menggiling biji kopi. Baru saja merebus kopi, bel pintu sudah berbunyi. Dia berjalan ke pintu, melalui lubang intip melihat orang di luar pintu. Pada saat itu agak terkejut, ternyata adalah CEO grup Shen Youchu. Wajahnya sering muncul di majalah finansial, jadi Lin Shanshan mengenalinya. Dan dia baru-baru ini ada sebuah film yang diinvestasikan oleh grup Shen. Tapi mengapa Shen Youchu datang ke sini? Apakah dia mencari Wu Fei Nao Nao? Tapi kedua orang ini juga tidak terlihat seperti akan cemas. Tepat saat Lin Shanshan sedang berpikir, Shen Youchu di luar pintu sudah kehilangan kesabaran. Menekan bel pintu beberapa kali. Akhirnya pintu terbuka. Namun orang yang membuka pintu bukanlah dia, melainkan seorang yang belum pernah dilihat Shen Youchu. Kamu seharusnya adalah ratu layar lebar baru yang disebut Ye Lin Shanshan. Di mata Shen Youchu kilau dingin terpancar. Amarah di hatinya hampir tidak tertahan. _text. Menyadari bahwa orang ini bermaksud tidak baik, Lin Shanshan mengerutkan keningnya. Dia sedang mandi. Presiden Shen, ada perlu apa dengan dia? Shen Youchu menyeringai dingin. Setiap katanya seolah berjatuhan membeku, seperti pecahan es. Aku istrinya, menurutmu ada perlu apa aku mencarinya? Lin Shanshan matanya berkilat terkejut. Tangan yang memegang gagang pintu, tanpa sadar memucat. Seluruh tubuhnya seperti tersambar peti, beku di tempat. Lin Shanshan, kamu berdiri di depan pintu. Belum selesai bicara, aku sudah melihat Shen Youchu yang berhadapan dengan Lin Shanshan. Aku tak tahan mengerutkan kening. Kamu datang untuk apa? Shen Youchu menyeringai dingin. Pandangannya yang jatuh padaku bagaikan pisau es. Kedatanganku tidak tepat waktu, mengganggu urusan baik. Aduh. Tangan yang mengusap rambut tanpa sadar mengencang. Lalu raut wajah tenang, berkata, perjanjian cerai. Seharusnya kamu sudah lihat kapan kamu ada waktu. Kita urus surat cerainya. Wu Fen berulah, aku tidak setuju untuk bercerai. Ikut aku pulang. Sambil berkata, Shen Youchu langsung hendak menarik tanganku. Lin Shanshan yang di samping sekarang juga bereaksi dan menghalang di depanku. Shen Youchu memandang dingin pada Lin Shanshan, berkata dengan nada dingin, kalau tidak mau di Bloodcliff, minggir. Lin Youchu berhadapan dingin dengannya. Di matanya tidak ada sedikit pun ketakutan. Presiden Shen ingin memblokirku tidak semudah itu. Dan sepertinya Fan Fan tidak ingin ikut denganmu. _text. Bukan karena satu kalimat win kill dari Shen Youchu bisa membuatnya disingkirkan. Di mata Shen Youchu kilat sebuah niat dingin, langsung mengeluarkan ponsel dan menelpon. Tepat saat itu, aku yang berdiri di belakang Lin Shanshan berbicara. Shen Youchu, jauhkan orang yang tidak terkait. Mari kita bicara. Shen Youchu meletakkan ponselnya. Amarah di hatinya tiba-tiba membakar lebih hebat. Memandangku dingin dan berkata, baru segini sudah kasihan. Aku baru tidak di rumah sebulan. Kau sudah memelihara wanita. Kau memang hebat. Aku mengabaikannya. Berbalik memandang Lin Shanshan. Berkata Lin Shanshan, kau masuk dulu. Pandangan Lin Shanshan penuh kekhawatiran. Tapi kami berdua suami istri. Dia juga tidak berhak ikut. Ya, ada apa-apa panggil aku. Setelah Lin Shanshan pergi, aku berbalik memandang Shen Youchu hendak berbicara. Langsung diseret oleh Shen Youchu. Ditarik keluar. Kau, apa yang kau lakukan? Aku marah sekali. Wanita anjing ini sudah mau bercerai. Masih tidak bisa berdebat. Dulu mataku bagaimana bisa buta memilih dia. Shen Youchu berwajah dingin tidak bicara. Langsung menyeretku masuk mobil. Dirinya naik dari sisi lain dan menyalakan mobil. Dia mengemudi cepat. Sekejap sudah sampai lereng gunung. Aku memandangnya dingin. Turunkan aku. Shen Youchu, kau begini ada artinya? Sabuk pengaman Shen Youchu menggenggam kemudian. Urat tangan sudah menonjol. Bisa dibayangkan. Sekarang hatinya sangat marah. Aku tidak bergerak. Dengan wajah dingin memandangnya. Berkata Shen Youchu. _text. Bukan sekadar ucapan emosi sesaat. Juga bukan permintaan yang tak masuk akal. Aku sungguh-sungguh adalah Maybach putih yang tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Karena gaya inersia, kepalaku membentur kaca depan dengan keras. Rasa sakit yang hebat membuatku mengerutkan kening. Seluruh tubuhku menarik napas dalam. Sebelum sempat pulih, aku mendengar Shen Youchu menyunggingkan senyum bercerai denganku.
lalu bisa bersama dengan si wanita jalang ini. Aku menyarankanmu untuk cepat-cepat melupakan niat ini. Aku menutupi dahiku, hati dipenuhi kemarahan. Shen Youchu, apakah kau sakit? Kau menyukai Wu Fanxing? Aku sudah mundur secara sukarela. Apalagi yang tidak kau puas? Shen Youchu berekspresi dingin. Apa hubungannya dengan Wu Fanxing? Aku tertawa ringan dengan ekspresi, berkata dengan mengejek. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Berani kau katakan orang yang ada di hatimu, bukan dia. Seiring ucapanku berakhir, di antara kami tercipta keheningan. Setelah lama, Shen Youchu baru menatapku dengan ekspresi dingin dan berkata, berhak apa kau menuduhku? Setidaknya aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Sedangkan kau tidak pulang sampai malam, malah bersama wanita lain di villanya. Apa yang dimaksud hal yang merugikan? Sulit bagiku. Apakah baru sekarang aku menangkap yang merugikanku? Tidak bisa melihat jalan di wajahnya. Aku tiba-tiba tenang dan pergi, berkata dengan pandangan tenang. Bagaimanapun kau katakan, perceraian ini sudah pasti kulakukan. Jika aku tidak setuju, hatiku agak kesal, mata melintas dingin yang menusuk. Sekarang aku tidak ingin bicara lebih banyak dengan Shen Youchu. Merasakan sikapku padanya tidak setuju denganku. Translate_text. Tanganku tiba-tiba bergetar. Melihat itu adalah Wu Fanxing. Aku masih mengangkatnya setelah menatapnya sebentar. Apa yang terjadi? Sing Sing, rumah sister cucu mati listrik. Aku sangat takut sekarang. Bisakah kamu datang menemaniku? Shen Youchu sejak dulu takut, bahkan jalan dengan cahaya redup pun tidak berani Jangan takut, aku akan segera ke sana. Tidak akan ada masalah. Menutup telepon, menemukan aku sedang memandang diri sendiri dengan tatapan mengejek. Shen Youchu dengan terbata-bata mulai menjelaskan, jangan mati listrik. Aku malah dengan sinis melihat dirimu pulang naik taksi sendiri. Diam selama beberapa detik. Dia melanjutkan lagi tentang perceraian ini. Aku menyarankanmu lekas mati hati. Aku tidak akan setuju. Ekspresiku dingin, kata demi kata di tempat tidur. Shen Youchu, setuju atau tidaknya kamu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jadi perceraian ini sudah pasti kulakukan. Aku mendorong pintu mobil, langsung turun, berbalik dan berjalan kembali. Apa itu menghadap ke arah yang berlawanan? Berdiam di tempat sebentar. Akhirnya masih berjalan berlawanan arah denganku. Di dalam mobil, Shen Youchu melihat bayanganku di kaca spion yang semakin mengecil. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Dia tidak mengerti mengapa aku yang biasanya penurut kali ini begitu keras kepala. Dia sudah merendahkan hati, secara aktif mencariku. Aku malah masih ingin bercerai. Tapi yang terpenting sekarang adalah pergi melihat Wu Fanxing dulu. Kemudian cari waktu untuk berbicara baik-baik denganku nanti. Aku berjalan kembali sekitar 100 meter lalu menerima telepon Lin Shan. Kakak Fan, kamu sekarang di mana? Mendengar kecemasan dalam nada bicaranya, hatiku sedikit terhangatkan. Aku di lereng gunung sedang dalam perjalanan pur. Bagaimana dengan Direktur Shen? Mataku tanpa emosi sama sekali. Ekspresi tenang, berkata datar. Translate_text. Jadi dia meninggalkanmu sendirian di tengah gunung di tengah malam. Aku akan segera menjemputmu. Tunggu aku 5 menit. Tidak memberi kesempatan untuk. Setelah berkata demikian, Lin Shanshan langsung menutup telepon. Aku menyimpan ponselku, berdiri di tempat. Ketika Lin Shanshan tiba, aku sedang berdiri di pinggir jalan dengan bosan menendang kerik. Mendengar suara mesin, aku mengangkat kepala. Lalu melihat mobil Lin Shanshan berhenti di depanku. Dia mendorong pintu mobil dan turun. Melihatku baik-baik saja. Baru lega, cepat berjalan ke sampingku. Membuka pintu penumpang. Silakan naik, Kak. Melihatnya begitu perhatian, aku tidak bisa menahan senyum. Bercanda? Tidak heran banyak pria yang selalu bilang ingin jadi pacarmu. Kamu terlalu baik. Ya, Lin Shanshan juga menyunggingkan senyum. Kalau kamu, menurutmu aku cocok jadi pacar? Melihat ekspresinya yang santai, aku tahu dia sedang bercanda. Aku juga mengangguk sambil menanggap. Dia sudah pergi. Jadi kalau kamu jadi pacar, pasti dapat nilai sempurna. Mata Lin Shanshan berkilau sedikit kecewa, tapi masih tersenyum berkata, sayangnya orang yang kusukai tidak menyukaiku. Aku menepuk bahunya dengan lembut. Menghibur, kebetulan sekali. Orang yang kusukai juga tidak menyukaiku. Lin Shanshan tidak bisa menahan geleng-geleng kepala sambil tertawa. Penghiburanmu payah sekali. Aku malah merasa lebih sedih. Sudah, ayo kita cepat kembali. Aku besok mulai kerja. Lin Shanshan mengangkat alis kembali. Jadi manajerku? Itu tidak. Lagi pula kamu juga sudah punya manajer. Walaupun aku kembali membawakan orang, tidak mungkin membawamu. Lin Shanshan tersenyum tidak berkata lagi. Kopi sudah lama dingin. Aku juga sudah tidak punya niat untuk minum kopi. Mengucapkan selamat malam pada Lin Shanshan lalu kembali ke kamar. Keesokan harinya pagi-pagi, aku bangun dan langsung melihat Hi yang sudah menungguku di ruang tamu lantai 1. Aku cepat-cepat turun tangga. Presiden Hi, bisakah Anda mempertimbangkan untuk memberi saya cuti 1 hari lagi? Hi yang mendecakkan dingin, bagaikan iblis yang ingin memakan orang. Langsung melemparkan setumpuk dokumen di tangannya. Sudah istirahat 3 tahun, masih ingin istirahat. Di perjalanan ke kantor baca dokumen-dokumen ini. Hari ini masih ada pertempuran sulit yang harus dihadapi. Aku melihat dokumen di pangkuanku, agak kesal dan frustasi. Mengapa hari pertama beban kerja sudah begitu besar? Jangan dibahas lagi. Selama kamu tidak ada 3 tahun ini, orang-orang tua itu hampir membalikkan perusahaan, memasukkan berbagai kerabat mereka ke perusahaan. Hanya parasit yang hanya mengambil uang tapi tidak bekerja. Kalau kamu tidak segera kembali, perusahaan akan bangkrut. Dengan wajah pasrah di perjalanan ke kantor, Hi yang masih tidak tahan dengan api gosip di hatinya. Ngomong-ngomong, pagi ini ketika aku menemuimu, di rumahmu aku melihat bintang film terkenal, Lin Shanshan. Kamu baru bercerai dengan Shen Youchu. Tidak lama sudah mulai memelihara
bintang film. Pandanganku beralih dari dokumen ke wajahnya. Dengan ekspresi serius berkata, pertama, aku dan dia hanya teman biasa. Kedua, aku dan Shen Yuchu belum bercerai. Jadi sekarang dia belum mantan istriku. He Qiang, matanya berkilauan terkejut. Jadi kamu belum bercerai dengan Shen Yuchu? Sudah mulai memelihara bintang film. Menyindirku. Aku dengan wajah meremehkan berkata, dulu nilai bahasa Indonesianya cuk sampai kamu menaikkan panggungnya. Tentu saja dulu aku ranking pertama di kelas. Di kelasmu hanya ada satu orang Wu Fan. Kamu tutup mulutmu. Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Menunduk melanjutkan melihat dokumen. Baru sebentar melihat tiba-tiba ponsel berdering. Melihat itu nomor tak dikenal. Mataku menyala sepercik api. Baru terhubung. Suara Shen Yoyo menggigit gigi sudah terdengar. Jie Qiang keluarkan nomorku dari daftar blokir. Aku langsung memutuskan panggilan dan mematikan ponsel. Lempar ponsel ke He Qiang untuk buatkan kartu baru. Batalkan kartu ini. He Qiang datang. Baru saja kakek sudah sendiri. Aku sengaja bicara sarkas. Aku bukan sekretarismu. Cari sekretarismu untuk menantang Xiang Wenqiang. Angkat alis berkata, baiklah, lagi pula perusahaan juga hampir bangkrut. Lebih baik langsung ajukan kebangkrutan. Jangan-jangan tuan muda. Aku salah. Aku segera urus untukmu. Boleh kan? Aku lihat sikap menjilatnya. Tak tahan mengangkat alis. Aku barusan bercanda denganmu. Jangan serius. He Qiang wajah pasrah. Tiba di perusahaan. Hal pertama yang kulakukan adalah mengadakan rapat pemegang saham. 1 jam kemudian, pemegang saham yang biasa semena-mena satu persatu keluar dengan wajah pucat. Mata mereka penuh amarah. Tak lama, ruang rapat hanya tersisa He Qiang dan aku. He Qiang mengacungkan jempol. Wajah penuh kekaguman berkata, Direktur Wu, Anda benar-benar hebat. Tua, baru lihat Anda membuat para tua-tua itu terdiam. Aku sangat terkejut. Belum pernah lihat mereka begitu tak berdaya. Jangan aku lihat dia dengan wajah datar. Berkata tanpa ekspresi. Segera kerjakan. Daftar karyawan perusahaan dari pemegang saham rapikan untukku. Mulai besok akan ada PHK. Di mata He Qiang terlihat kejutan. Terkejut begitu cepat. Para bos tua itu baru saja menderita kerugian di tanganmu dan amarahnya belum reda. Jika bergerak sekarang, mungkin akan memicu ketidakpuasan dari orang-orang mereka. Jika ada yang keberatan, suruh dia datang ke kantor saya untuk menemui saya. Melemparkan kalimat ini, saya berdiri dan langsung pergi. Kembali ke kantor yang sudah 3 tahun ditinggalkan. Tidak banyak waktu untuk berkeluh kesah. Langsung mulai bekerja. Tidak sampai 1 jam kabar kembalinya pendiri perusahaan sudah menyebar di seluruh Rongcheng. Lingkaran bisnis sudah tersebar. Tapi karena saya belum pernah merekam wajah di depan orang lain, orang luar hanya bisa menebak-nebak tentang kembalinya saya kali ini. Apakah untuk menyelamatkan GK dari ambang kebangkrutan? Di kantor pusat Shen Group, Yuchu sedang mencoba menghubungi saya, tapi di sana selalu mati. Kesabarannya perlahan habis. Ye King baru saja masuk ke kantor, merasa seperti berada di tengah es dan salju. Bahkan berjalan pun tidak sadar menjadi pelan. Tuan Shen, rencana akuisisi GK kita mungkin harus ditunda. Katanya hari ini, pendiri JK kembali. Yuchu mengerutkan kening. Dengan agak tidak fokus berkata terus lanjutkan. Di atas dasar yang ada, pendiri JK? Cucu? Di dunia bisnis juga tiba-tiba mendirikan perusahaan JK, kemudian tiba-tiba mundur. Kali ini datang mungkin untuk JK. Jika untuk akuisisi, GK bukan pilihan terbaik. Shen Yuchu dengan wajah dingin, berkata dingin, lanjutkan akuisisi. Uang tidak cukup. Tambah lagi, saya tidak ingin mengulangi untuk ketiga kalinya. Selain itu, kirim orang untuk berjaga di depan Villa Linshan. Begitu Wu Fan muncul, beritahu saya. Baik, Tuan Yuchu kesal. Staf melihatnya juga membuatnya merasa aneh. Translate_text. Ming Shen Yuchu menyukai Wu Fanxing. Mengapa tidak mau bercerai dengan Wu Fan dan menikahi Wu Fanxing? Tapi ini adalah urusan pribadi Shen Yuchu. Dia tidak bisa ikut campur. Hanya bisa melakukan perintah Shen Yuchu. Ngomong-ngomong, Shen Zuo, apakah jam tangan Jacques Droz yang Anda beli di Edinburgh sebelumnya akan diberikan langsung kepada Tuan? Jacques Droz adalah jam tangan biru berbentuk tetesan air, berkilau di bawah cahaya, sangat indah sampai sulit dialihkan pandangan. Saat pertama kali melihatnya, Shen Yuchu langsung merasa cocok untukku, langsung membelinya dan berencana memberikannya padaku sebagai hadiah 3 tahun. Kemudian karena bertengkar denganku, dia juga melupakan hal ini. Dia berkata dengan wajah datar kepada Min Bocho, berikan padaku, aku akan memberikannya langsung. Ye King setelah mengantarkan Jacques Droz ke kantor Shen Yuchu, langsung pergi. Shen Yuchu mengambil sebuah dokumen, tapi tidak bisa membacanya. Pikirannya dipenuhi ekspresi tegasku saat pergi tadi malam. Dia kesal menutup dokumen. Perasaan di luar kendali ini membuatnya agak tidak nyaman. Sedang ingin berdiri untuk mencari udara. Telepon tiba-tiba berdering. Mata Shen Yuchu berkilau harap. Setelah melihat nama yang muncul di layar telepon, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi kecewa. Telepon dari Wu Fanxing baru tersambung. Suaranya yang penuh tawa sudah terdengar. Kakak cucu, ulang tahun kakekku sebentar lagi. Orang tuaku menyerahkan tugas mengirim undangan padaku. Apakah kamu ada waktu nanti? Kebetulan aku lewat Shen Group akan mengantarkan undangan untuk Shen cucu. Sekalian makan siang bersama. Shen Yuchu berkata dengan wajah datar. Bisa, baik. Kalau begitu saja. Setelah meletakkan telepon, kekesalan dalam hati Shen Yuchu tidak berkurang sedikit pun. Tambah lagi dengan sedikit kemarahan. Dokumen di tangannya tidak bisa dibaca. Dia tidak menyangka bisa tega untuk tidak menghubungi dirinya sendiri. Wu Fanxing tiba saat Shen Yuchu masih rapat. Yang menjemputnya adalah Ye King Fanxing.
Presiden Direktur. Rapat baru saja dimulai tidak lama. Dia menyuruh saya mengantar Anda ke kantor untuk menunggunya. Wu Fanxing tersenyum lembut. Terima kasih. Mengantar Wu Fanxing masuk ke kantor Shen Youchu. Ye Qing berkata, jika ada sesuatu, panggil dia kapan saja kemudian pergi meninggalkan pintu. Setelah ditutup, Wu Fanxing berjalan ke meja Shen Youchu. Baru saja akan menaruh undangan berhuruf emas di atas meja. Pandangan melihat di pinggir meja ada kotak brokat merah gerakannya. Tanpa sadar berhenti sebentar. Kotak ini sekilas adalah untuk bingkisan. Memikirkan ulang tahunnya juga sudah tiba. Apakah ini hadiah ulang tahun yang disiapkan Shen Youchu untuknya? Setelah ragu sebentar, Wu Fanxing mengambil kotak brokat itu. Bagaimanapun juga adalah barang yang dia beli untukku. Mengintip melihat sebentar. Seharusnya tidak apa-apa. Dia sambil berpikir sambil membuka kotak itu. Ternyata adalah arloji yang dia beli dengan hati-hati saat lelang Lav Dingba. Waktu itu dia tanya dia rencananya akan diberikan kepada siapa. Dia tidak berkata sekarang. Sekarang baru tahu ternyata ingin memberikan kejutan untukku. Wu Fanxing perasaan tiba-tiba menjadi sangat baik. Sudut bibir terkait meletakkan kotak kembali ke tempat semula. Shen Youchu rapat berakhir sudah 1 jam kemudian. Melihat Wu Fanxing, matanya berkilau sekilas. Maaf, baru saja ada rapat tambahan mendadak. Wu Fanxing tersenyum, berdiri, ekspresi wajah hangat berkata, mengerti, aku barusan sudah pesan, seharusnya cepat sampai. Oh ya? Undangan, aku taruh dia. Kakekku ulang tahun Sabtu depan. Kamu nanti ada waktu untuk hadir ya? Shen Youchu alisnya berkerut. Beberapa hari lagi harus pergi dinas. Translate_text. Belum tentu bisa kembali pada hari Sabtu. Aku akan berusaha. Ngomong-ngomong, apakah kakak baru-baru ini memberimu sesuatu? Teleponnya selalu menunjukkan sibuk saat aku menelepon. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Menyebut namaku. Shen Youchu mengerutkan kening. Suaranya juga terdengar dingin. Apa yang kamu cari darinya? Wu Fanchu menggigit bibirnya. Dengan wajah khawatir berkata, kamu juga tahu hubungan kakak dengan keluarga tidak terlalu baik. Dia baru diakui kembali pada usia 16 tahun. Kemudian selalu merasa orang tua pilih kasih. Sepertinya beberapa waktu lalu sempat tidak harmonis. Kebetulan Sabtu depan adalah ulang tahun kakek. Aku ingin memanggilnya kembali. Memanfaatkan ulang tahun kakek untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Diam selama beberapa detik. Shen Youchu dengan wajah dingin menuangkan hal ini. Aku akan memberitahunya. Aku baru saja menyelesaikan proposal ketika menerima telepon dari Wu Fu. Telepon Wu Zheng. Sabtu depan adalah ulang tahun kakekmu. Kamu kembali sebentar. Lebih baik datang bersama Shen Youchu. Aku berpikir sebentar. Hal perceraianku dengan Shen Youchu memang perlu diberitahu langsung pada mereka, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik, aku tahu. Aku akan berusaha meluangkan waktu saat itu. Wu Zhen tidak berkata apa-apa lagi. Langsung mematikan telepon. Pulang kerja malam hari. Aku baru saja berencana pergi Hikiang. Dengan tergesa-gesa masuk. Nao, ada acara apa malam ini? Ekspresiku datar. Melihatnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah membosankan. Malam ini, untuk merayakan kembalimu ke sini dan segera meninggalkan kuburan pernikahan, aku sudah memesan meja di mese. Dengar-dengar baru datang sekelompok cewek cantik baru. Aku ajak kamu untuk melihat-lihat. Hikiang sambil tertawa sambil menggodaku. Matanya dipenuhi kegembiraan dan antusiasme yang tak terbendung. Ketika bertemu para gadis cantik itu, aku curiga apakah dia akan langsung menerka mereka. Aku memandangi Hikiang dengan senyum samar. Apakah dia membawaku untuk melihat-lihat, atau justru dia sendiri yang ingin melihat-lihat? Hikiang sama sekali tidak merasa malu ketahuan. Dia mendekatiku dan menyandarkan lengannya di bahuku sambil berkata, saudara, apakah kita masih harus membeda-bedakan? Lagi pula kamu sebelumnya selalu menyukai Shen Youchu. Pasti karena belum pernah melihat keindahan dunia ini. Malam ini ikut kakak. Kakak jamin akan membuatmu puas. Besok pagi kamu bangun akan lupa rasa malu karena diceraikan. Aku tidak tahan mengejeknya. Kamu saja yang menikmatinya. Nikmat baik seperti ini simpan untuk dirimu sendiri. Aku tidak tertarik melihat. Aku ingin pergi. Hikiang langsung memegang lengan. Lagi pula kamu pulang juga tidak ada urusan. Anggap saja menemaniku. Dan kamu juga sudah mau bercerai. Masih mau setia untuk Shen Youchu? Aku memang tidak punya pikiran seperti itu. Tapi melihat Hikiang yang bersikeras kalau tidak ikut, dia tidak akan menyerah. Akhirnya aku hanya bisa mengangguk pasrah. Aku peringatkan dulu. Hanya sekali ini. Hikiang langsung tersenyum lebar. Mengerti? Ayo kita pergi cepat. Sampai di klub. Suara yang memekakan telinga langsung terdengar. Di bawah lampu warna-warni, orang-orang di dance floor bergoyang dengan liar. Teriakan tak putus-putus. Hikiang dan aku dipandu pelayan masuk ke dalam bilik transparan. Tak lama kemudian, minuman dan gadis cantik yang dipesan berdua datang. Melihat dua gadis cantik di depan, Hikiang menatapku dengan wajah bangga berkata, Nao, aku tidak bohong, kan? Kamu suka yang mana? Setelah kamu pilih, aku ambil yang satunya lagi. Pandanganku yang dingin menyapu wajah mereka berdua. Translate_tersenyum, menatap Hikiang dan berkata, bagaimana kalau keduanya untukmu? Aku lihat kamu sepertinya Nana baik, kita harus berbagi keberuntungan. Begini saja. Yang dekat denganmu menemanimu, yang dekat denganku, yang ini menemaniku. Kedua nona kecil juga cukup baik. Begitu Hikiang selesai bicara, masing-masing berjalan ke samping Hikiang dan aku lalu duduk. Nona ini bagaimana panggilannya? Aku Liu Hui. Perlu aku lakukan apa? Pandangan wanita itu yang penuh senyum jatuh di wajahku. Aku meliriknya sekilas, nada bicara agak dingin. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Duduk saja di sini dengan tenang. Untuk acara seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bahkan agak menyesal. Menyetujui ajakan Hikiang keluar. Liu Hui terdiam sejenak. Matanya menunjukkan sedikit keheranan. Tapi dengan cepat pulih kembali. Dengan tenang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Suara menyanyiku cukup enak didengar. Aku mengangguk. Baik.
Liu Hui dengan cepat sebuah lagu yang bagus. Di dalam ruangan terdengar suara musik yang rendah dan merdu. Hikiang yang duduk di seberangku sudah saling menyuapi buah dengan nona kecilnya, membuat wajahku tak bisa tidak agak memanas. Cepat-cepat memalingkan kepala dan mulai mendengarkan Liu Hui bernyanyi dengan serius. Saat Xiaomuke melewati ruangan kami dan Hikiang tanpa sengaja melirik ke dalam, lalu seluruh matanya menunjukkan kejutan. Masalah pernikahan rahasia aku dan Shen Youchu. Selain Wu Jia dan keluarga Shen, beberapa sahabat mereka juga tahu. Hanya Shen Youchu tidak menyangka. Apa Wu Fan yang di mulut Shen Youchu disebut sopan dan pak, bahkan juga datang ke bar. Dia tanpa sadar menarik sudut bibirnya. Sekarang ada pertunjukan bagus nih. Menarik pandangan, berjalan cepat masuk ke sebuah ruangan di sebelah. Baru saja mendorong pintu, di dalam sudah terdengar suara Ningjing yang penuh Keke. Hari ini dalam acara persembahan ini, kamu menyanyi di dalam ruangan VIP. Selain Ningjing dan Li Xiaoya, ada juga Yao Shen yang dikelilingi aura, orang asing jangan mendekat. Shen Youchu yang minum dengan wajah dingin. Selain Shen Youchu, di samping Ningjing dan Li Xiaoya duduk seorang pria tampan Xiaomuke yang menutup pintu dan mengisolasi suara musik yang memekakan telinga dari luar. Dia berjalan ke samping beberapa orang dan duduk, melirik Shen Youchu sebentar, lalu berkata, "Kalian tahu apa yang baru saja kulihat di luar? Kalau kukatakan, kalian pasti tidak percaya. Aku melihat suami Youchu." Begitu kata-katanya habis, gerakan minum Shen Youchu terhenti. Pandangan dinginnya menatap ke Asia Xiaomuke. "Kamu yakin?" Xiaomuke mengangguk dengan wajah bersukacita. Dia datang bersama temannya. Keduanya masing-masing memesan seorang gadis. Saat aku lewat, dia sedang menatap gadis itu bernyanyi. "Youchu, kepalamu sepertinya agak marah." Belum selesai bicara, Shen Youchu meletakkan gelas dengan keras, melihat ke arah, lalu berjalan cepat keluar. Benar-benar hebat, tidak hanya mengajak cerai, memblacklist aku, bahkan berani datang ke bar mencari gadis. Wu Fan Nao, nyalimu semakin besar. Xiaomuke bingung melihat punggung Shen Youchu. Bukankah dia suka Wu Fencing? Mengapa mendengar Wu Fan Nao bereaksi begitu besar? Ningjing mengangkat bahu, meskipun dia sangat tidak suka Wu Fan Nao. Sekarang mereka masih suami istri, lalu memberimu tanduk hijau. Kalau itu kamu, bisakah kamu menerima? Li Xiaoya di samping matanya berkedip-kedip. Tangan, di samping badan juga tanpa sadar mengencang, mengangkat gelas di depan dan menghabiskannya sekaligus. Shen Youchu datang keluar, mengamati beberapa kali. Benar melihat aku di dalam ruangan transparan sedang memberi minum wanita di sampingku. Api dalam hati Shen Youchu langsung membakar lebih besar. Di dalam ruangan, Hikiang memperhatikan. Aku terus-menerus tampak tidak berminat. Lalu mengusulkan beberapa orang bermain truth order. Aku kalah dari Hikiang. Dia menyuruhku memberi minum wanita di sampingku. Translate_text. Baru saja memberikan buah di tangan ke mulut wanita itu. Pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka. Suara dingin dan penuh amarah terdengar dari pintu. Wu Fan Nao dan beberapa orang di ruangan menoleh ke arah suara. Melihat Shen Youchu menatapku dengan pandangan membeku. Di kedalaman kedua matanya, saat ini dipenuhi kemarahan. Mataku berkilat keheranan. Tidak menyangka akan bertemu Shen Youchu di sini. Sesaat kemudian, aku dengan wajah datar menarik kembali pandangan. Dengan santai mengangkat gelas di depan dan menyesap. Melihatku mengabaikannya. Shen Youchu marah sampai wajahnya pucat. Cepat berjalan ke sampingku. Seketika menarik tanganku dan menarikku keluar. Hikiang matanya menjadi dingin. Cepat menghalangi di depan Shen Youchu. Berkata dingin, "Manajer Shen, apa yang Anda lakukan?" Shen Youchu memandangnya berkata marah, "Minggir." Hikiang mendesah dingin. "Nao. Bisakah Anda menerima manajer Shen ingin membawa temanku? Bukankah harus memberikan penjelasan?" Shen Youchu wajahnya dingin. Kesabaran di matanya sudah habis. Katakan sekali lagi. Detik terakhir melihat mereka berdua baku hantam. Aku mengatupkan bibir. Berkata Hikiang, "Aku baik-baik saja. Aku akan kembali sebentar lagi." Begitu kata-kata selesai, Shen Youchu menarikku berjalan keluar pintu, sampai menarikku ke ujung koridor. Shen Youchu baru melepaskan tanganku. Berkata dengan nada dingin menuduh, "Wu Fan Nao, apakah kamu tahu kalau kamu sudah punya istri?" Menuduh orang? Kemarin masih berurusan dengan Lin Shanshan. Hari ini sudah lari ke bar bermain dengan... Kamu pikir warna hijau di kepalaku kurang terang ya? Aku menggosok pergelangan tangan yang memerah karena dicengkeramnya. Dengan wajah datar berkata, "Kalau kamu terus menunda-nunda perjanjian cerai." Translate_text. Kalau tidak tanda tangan nanti akan lebih hijau. Shen Youchu mendecus dingin. "Kalau kau berani lagi bergaul tidak jelas dengan wanita lain, aku pasti akan membuatmu menyesal." Mendengar itu aku tersenyum. Dengan acuh tak acuh menatapnya. "Aku juga ingin tahu bagaimana caramu membuatku pergi." Shen Yu kembali mengancamku. "Jangan lupa, Wu Fanxing yang paling kau cintai juga keluarga Wu. Kalau kau berbuat sesuatu yang merugikan keluarga Wu, dia pasti akan sedih." Kau tega membuatnya sedih. Wajah Shen Youchu berubah. Bukan karena aku menyebut Wu Fanxing, tapi tiba-tiba dia menyadari kalau aku benar-benar nekat ingin pergi. Dia memang tidak punya modal apa-apa untuk membuatku tinggal sesaat. Hati Shen Youchu dilintasi kepanikan. Tapi cepat sekali kepanikan itu tertutup oleh amarah yang membara. "Aku sudah jelaskan padamu, aku dan Xinxing tidak pernah melakukan apa-apa." "Benar, maafkan aku." Matamu dilintasi sesuatu. Dengan tidak sabar berkata dingin, "Shen Youchu, kau tidak perlu jelaskan padaku. Urusan kalian berdua, aku sama sekali tidak sabar. Aku hanya ingin tahu kapan kau berencana bercerai." Melihat ekspresiku yang dingin, hati Shen Youchu semakin kesal, lalu menambah api. Aku mengangkat kepala dan menciumnya. Hanya ingin menyumbat bibir merahnya yang membuatku tidak nyaman. Aku tidak menyangka Shen Youchu akan begitu langsung
Sensasi hangat dari bibirnya, seluruh tubuhku kaku seperti kesetrum. Detik berikutnya, aku mendorong Shen Youchu dengan keras dan menampar wajahnya. Prak, suara tamparan yang nyaring terdengar di antara kami. Suasana langsung menjadi dingin membeku. Shen Youchu menatapku dengan wajah dingin. Gerakanku mengusap mulut dengan jijik, membuat hatinya naik darah. Wu Fanxing berulang. _text. Coba kau berani bersihkan sekali lagi. Aku meliriknya dengan dingin, berkata tanpa ekspresi. Kalau kau digigit anjing seperti aku pasti sudah mandi sekarang. Shen Youchu merasakan amarah membara di kepalanya. Pandangan Bai juga penuh dengan keasingan dan kedinginan. Dulu aku selalu berbicara dengan lembut dan halus. Nada bicaraku tak pernah sekeras ini. Aku melihat waktu sudah tak sabar. Lanjutkan dengan Shen Youchu. Baiklah dingin, aku besok masih harus kerja. Kalau kau memilih sesuatu, aku akan pergi dulu. Setelah selesai bicara, tak melihat ekspresi wajah Shen Youchu, berbalik langsung mau berdiri. Shen Youchu berjalan menghadangku di depanku. Kapan kau cari kerja? Bukan urusanmu? Shen Youchu menahan amarahnya sekuat tenaga, berkata dengan gigitan, jangan lupa, kita suami istri. Aku dengan wajah masa bodoh, sebentar lagi bukan. Wu Fan mana? Kesabaranku ada batasnya. Shen Youchu dengan wajah dingin, aku merasa agak lucu. Kau bisa pilih bercerai nanti tak perlu tahan lagi. Sudah kukatakan, aku tak akan setuju bercerai. Kalau begitu tahan saja. Tepat saat suasana antara kami membeku, suara lembut terdengar di samping. Youchu Nao, kenapa kalian tidak berpikir positif? Aku menoleh. Orang yang berdiri tidak jauh adalah Li Xiaoya. Kedinginan di wajahku berkurang sedikit. Li Xiaoya adalah salah satu sahabat terbaik Shen Youchu. Dulu saat kaki Shen Youchu cedera sering menjenguk Shen Chuchu dan sifatnya lembut. Kadang bisa mengobrol beberapa kata. Jadi kesanku padanya cukup baik. Aku tersenyum kecut. Saya tidak akan mengganggu kalian di depan Li Xiaoya. Shen Youchu juga tidak lagi menghalangi. Saya hanya menunggu sampai bayangan saya menjauh. Baru dengan ekspresi dingin menatap Li Xiaoya. Kenapa kamu keluar? Pergi ke Thailand. Melihat kamu bertengkar dengan Wu Fan. Khawatir kalian akan berdebat diam selama 2 detik. Li Xiaoya melanjutkan. Youchu, sebenarnya Wu Fa cukup baik. 2 detik di kakimu itu selalu dia yang merawatmu di sampingmu. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, setidaknya perlakukan dia dengan baik. Mata Shen Youchu dipenuhi es. Hidungnya berhenti sejenak berkata, harus bagaimana? Saya tahu jelas di hati. Malam ini masih ada urusan. Saya tidak akan masuk. Tolong beritahu Lin Jing dan Mu ke untukku. Catat di rekeningku. Setelah Shen Youchu pergi, Li Xiaoya berdiri di tempat sebentar sebelum kembali ke ruangan. Setelah melalui kebingungan Shen Youchu ini, saya dan Hikiang juga tidak punya alasan untuk terus tinggal. Setelah membayar tagihan dengan perasaan buruk, meninggalkan bar, memanggil supir pengganti untuk Hikiang. Setelah itu, saya berdiri di pinggir jalan memanggil taksi. Sambil menunggu mobil, saya menunduk merenung mulai besok akan menyetir sendiri ke kantor. Tiba-tiba, sebuah Maybach putih berhenti di sampingku. Saya tidak melihat dengan teliti, mengira itu mobil yang dipanggil dengan penyesalan. Membuka pintu dan langsung duduk. Hidung mencium aroma kayu yang familiar. Saya baru tersentak menoleh. Melihat kamu duduk di samping saya mengerutkan kening. Berbalik ingin mendorong pintu turun. Tadi cahaya kurang baik. Saat saya masuk, sama sekali tidak memperhatikan kursi belakang. Seorang Shen Youchu menggenggam pergelangan tangan. Berkata dingin pergi ke Shen Jing supir menjalankan mobil. Shen Lengchu melihat Shen Youchu hanya melepaskan tanganmu. _text. Saat ini, hatiku dipenuhi penyesalan, mengutuk diri sendiri karena kebodohan. Kalau saja tadi tidak terus memikirkannya, hal ini tidak akan membuat kesalahan yang begitu mendesak. Paman Wang mengunci pintu mobil dengan suara. Shen Youchu juga melepaskan tanganku. Aku memandangnya dengan wajah dingin, berbicara dengan nada yang sesantai mungkin. Shen Youchu, aku benar-benar harus bekerja besok. Tidak ada waktu untuk menemanimu mengamuk. Shen Youchu mengerutkan kening dan berkata dingin. Aku tadi minum alkohol. Malam ini pulang dan rawat aku. Mataku menyiratkan ketidaksabaran. Kamu bisa telepon Wu Fanxing. Dia pasti sangat ingin merawatmu sendiri. 2 kata, merawat, itu. Sengaja kukatakan dengan tekanan yang berat. Tidak percaya. Shen Youchu tidak akan bisa menangkap maksudku. Shen Youchu mendecakkan dingin. Sekarang kamu malah bermurah hati. Pada akhirnya Wu Fanxing itu suamiku. Atau kamu yang suamiku. Aku berbicara dengan wajah masa bodoh. Yang seharusnya dilakukan suami. Yang tidak seharusnya dilakukan. Kamu berdua sudah lakukan. Kalian hanya kurang selembar sertifikat pernikahan saja. Shen Youchu menatap wajahku rata-rata. Ingin mencari sedikit pun emosi kesedihan di wajah. Tapi tidak ada. Aku benar-benar tidak peduli lagi. Entah mengapa, dalam hati Shen Youchu timbul rasa sakit. Dia memalingkan pandangan, berkata dingin, selama kita belum bercerai, kamu punya kewajiban untuk merawat. Hatiku merasa agak kesal, juga malas untuk melayani. Shen Youchu mengeluarkan ponsel, mengeluarkan Wu Fanxing dari daftar blokir. Mengirimkan sebuah pesan. Wu Fanxing yang tadinya sudah mandi dan bersiap tidur, setelah menerima pesanku, wajahnya langsung berubah pucat. Dia dengan cepat bangkit, berganti pakaian. _text. Ayah Wu Zheng dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Sudah larut malam begini, kamu mau pergi kemana? Wu Youchu tersenyum kecut. Melihat Suro dan berkata, Bu, cucu Jie dia mabuk. Sekarang sendirian di rumah, aku tidak tenang dengannya, jadi mau pergi menengok. Suro melirik Wu Zheng. Melihat ekspresinya datar, baru tersenyum pada Wu Fanxing. Dao, sekarang sudah terlalu malam, kamu menyetir sendiri tidak aman. Ibu suruh Paman Chen mengantar. Baik, terima kasih ibu. Setelah Wu Fanxing pergi, Suro berpikir dalam dan berkata, tampaknya Shen Youchu masih punya perasaan pada Xinxin. Kalau tidak dia tidak akan memberitahu hal seperti mabuk kepada Xinxin. Wu Zheng mengangguk, suruh Xinxin memanfaatkan kesempatan ini. Kebetulan urusan pernikahan Shen Youchu dengan Fan Na tidak banyak yang tahu.
Tidak mempengaruhi mencari jodoh baru untuknya nanti. Sepanjang perjalanan tanpa bicara, saat tiba di depan pintu villa, melihat lampu di dalam menyala, Shen Youchu tidak sadar mengerutkan kening. Villa ini selain dia dan aku, pada dasarnya tidak akan ada orang yang datang. Apalagi sudah semalam ini. Kamu pernah kembali hari ini. Ekspresiku tenang, berkata datar. Shen Youchu tidak tahu kalau Shen Youchu memasukkan kode. Baru membuka pintu, langsung melihat suara yang familiar. Pandangan tidak sadar menjadi dingin. Wu Fan mana? Apa maksudmu ini? Wu Fanchu memasak sup penghilang mabuk, baru ditaruh di meja. Langsung mendengar suara Shen Youchu dari pintu. Dia menoleh dan bergegas ke pintu. Di luar, Shen Youchu melihatku dengan wajah marah. Hatinya juga ikut sedih. Tidak menyangka aku bisa melakukan sampai sejauh ini. Saya dengan ekspresi datar, berkata tanpa ekspresi. Bukankah kau bilang kau mabuk berat? Jadi aku bantu panggilkan orang yang kau rindukan setiap hari untuk menjagamu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Coba kau ulangi lagi. Melihat Shen Youchu tak percaya. Aku tak ada mood untuk terus menyanjungnya. Orang dingin itu sudah kupanggilkan untukmu. Aku tak akan tinggal di sini mengganggu kalian bercinta. Perjanjian cerai. Tanda tangani saja. Kirimkan melalui kurir. Setelah berkata, aku berbalik dengan tegas dan pergi. Sama sekali tak terlihat sedikit pun rasa berat hati. Shen Youchu melihat dan hendak mengejarnya. Lengannya tiba-tiba ditarik cucu. Kak, aku masakan sup penghilang mabuk untukmu. Masuklah minum sedikit. Melihat ekspresi hati-hati Wu Fanxing, Shen Youchu mengerutkan kening, melepaskan tangannya dan berkata, Xing, pulanglah dulu. Wu Fanxing menggelengkan kepala. Kakak cucu, aku tidak pergi. Aku akan tinggal di sini menemanimu. Kakak kirim pesan katakan padaku. Kau mabuk, aku tidak tenang. Kau sendirian di sini. Ekspresi Shen Youchu menjadi sangat. Suaranya rendah beberapa tingkat. Apakah Wu Fan yang memberitahu kode villa padamu? Ya. Melihat wajah Shen Youchu muram, Wu Fanxing buru-buru berkata, jika kau tidak suka aku datang, lain kali aku tidak akan datang lagi. Jangan marah. Shen Youchu menutup matanya, berkata dengan suara berat, Xing, aku ingin menyendiri sebentar. Aku akan menemanimu dengan tenang di samping. Tidak akan mengganggumu. Translate_text. Aku minta paman Wang mengantarmu pulang. Kakak cucu nurut. Wu Fanxing tidak rela. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau kau merasa tidak enak badan, pastikan telepon. Ya. Setelah Wu Fanxing pergi, Shen Youchu menutup pintu dan masuk ruang tamu. Melihat perjanjian cerai yang masih tergeletak di meja, matanya berkilat dingin. Cepat berjalan ke meja, mengambil perjanjian cerai, langsung menyobek dan membuangnya ke tempat sampah. Bercerai denganku? Mimpi. Keesokan paginya, tak lama setelah aku tiba di kantor, Liang Jianchang datang mencariku. Dia menatapku dengan marah dan berkata, Direktur Wu, kau memecat setengah dari bawahanku. Bukankah itu agak keterlaluan? Ekspresiku datar, mengangkat alis dan berkata, Direktur Liang, tenang sedikit, aku akan berkomunikasi dengan Departemen HR saat merekrut. Pertama-tama mempertimbangkan departemen-departemen di bawahmu. Qiang membawa dokumen untuk minta tanda tangan. Baru sampai di pintu, lihat Liang Jianchang keluar dari kantor dengan marah. Melihatnya tidak menyapa, langsung pergi. Tidak tahan berkata, apa yang kau katakan pada Liang Jianchang? Tadi saat dia pergi, wajahnya sangat jelek. Aku tidak mengangkat kepala, sambil melihat dokumen. Ya. Aku duga kerabat-kerabatnya berkomentar, apa urusanmu mencariku? Qiang menyodorkan dokumen ke hadapan, berkata, ini kontrak yang perlu ditandatangani hari ini. Kau lihat tidak ada masalah. Tanda tangan baik aku bawa. Aku menerima dokumen. Translate_text. Seorang pria dan seorang baik. Sekarang saya akan menyuruh HR pergi. Setelah membaca dokumen, tidak ditemukan masalah. Saya melihat dengan tatapan yang sempurna. Qiang berkata, ngomong-ngomong, berapa kekurangan dana perusahaan saat ini? Qiang terdiam beberapa detik. Ekspresinya agak suram. Setidaknya 50 juta. Saya mengerutkan. Baik, saya mengerti. Kamu keluar dulu. Setelah Qiang pergi, saya memeriksa saldo yang tersedia pada diri saya saat ini. Tidak banyak tidak sedikit, tepat 50 juta lebih sedikit. Liang Dechang meluapkan amarahnya di kantor. Hatinya masih tidak bisa menerima. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya menelepon Shen Jianzhou. Presiden Shen, sebenarnya saya selalu merasa kemampuan Anda yang terkuat di antara para pemegang saham kita. Meskipun Presiden Wu memegang saham terbanyak, tapi dia masih muda, bertindak juga agak impulsif. Saya lebih condong untuk membiarkan Presiden Shen yang mengelola. GK, apa yang ingin kamu katakan? Saya dengar Presiden Shen baru-baru ini sedang bernegosiasi dengan Presiden Bai dari Tianxing, tapi belum berhasil menandatangani kontrak. Kalau kemampuan Presiden Wu begitu kuat, pasti bisa membuat GK dan Tianxing berhasil menandatangani kontrak. Bagaimana pendapat Presiden Shen? Shen Jianzhou diam sejenak, lalu berkata, biar saya pertimbangkan dulu. Malam hari, baru saja saya pulang kerja dan tiba di pintu villa di utara kota. Langsung dihadang oleh Shen Youchu. Dia memandang dari atas ke bawah. Memandangnya, matanya penuh kemarahan dan kekesalan. Bahkan jika kamu ingin membuat keributan, harus ada batasnya. Setiap hari tinggal di rumah wanita lain. Di mana kamu menaruh muka keluarga Wu dan Shen? Saya mendecakkan dingin. Kamu berani mengatakan ini padaku? Saat kamu dan Wu Fanxing berkencan diam-diam di rumah pernikahan kita. Translate_text. Shen Youchu matanya dipenuhi ketidaksabar. Sudah kubilang padamu, aku dan Xing tidak pernah memiliki hubungan yang substantif. Terjadi atau tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula kita akan bercerai. Perjanjian cerai sudah kusobek. Anggap saja itu ucapan amarah sesaat. Sekarang ikut aku pulang. Aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku mengerutkan kening. Shen Youchu,
Mengapa kamu terus menolak untuk bercerai? Kamu jatuh cinta padaku, Wenya. Shen Youchu ekspresinya dingin, memandangku dengan tatapan mengejek. Menurutmu mungkin tidak? Karena tidak mungkin. Jangan tahan-tahan aku. Selagi masih muda, lebih cepat bercerai. Aku bisa mencari yang lain melihatku. Dengan ekspresi yang tidak sabar, Shen Youchu dikelilingi oleh hawa dingin. Alisnya juga tanpa sadar mengerut. Kamu masih ingin mencari yang lain? Kalau tidak, aku memandangnya dengan ekspresi dingin terus tinggal di samping. Apa bedanya dengan boneka kayu? Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Shen Youchu hati muncul perasaan tidak karuan. Tidak bisa ditekan sama sekali. Padahal dia sangat sadar bahwa dia tidak mencintaiku. Tapi tetap saja emosinya mudah terpancing. Dengan wajah tampan yang muram, setiap kata seakan dikeluarkan dari sela-sela gigi. Mau bercerai denganku juga bisa. Kamu ganti rugi kerugian masa mudaku selama ini tahun ini. Aku dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang salah. Shen Youchu berkata dingin, 50 juta. Bisa kamu ganti padaku. Aku setuju bercerai. Aku diam beberapa detik. Memandang Shen Youchu dengan ekspresi serius. Kamu yakin kalau aku memberimu 50 juta, kamu akan bercerai denganku? Ya. _text. Selama beberapa tahun ini aku tinggal dan makan di keluarga Shen saat menikah. Dia pernah memberiku kartu hitam yang tidak membuat iri. Tapi aku tidak pernah menggunakannya saat ulang tahunnya. Hadiah yang kuberi semua buatanku sendiri. Jadi Shen Youchu berpikir pasti aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Aku terdiam beberapa detik lalu mengangguk dan berkata baik. Aku setuju hanya memberimu waktu seminggu. Jika dalam seminggu tidak bisa memberiku 50 juta, jangan lagi bicara tentang perceraian. Hal ini, aku mengerutkan kening. Shen Youchu, apakah syaratmu ini terlalu kejam? Shen Youchu mendecitkan tawa. Kamu yang berisik dan merengek minta cerai. Sekarang ku beri kesempatan ini. Kamu malah tidak mau tanpa gangguan. Aku malah curiga jangan-jangan kamu sedang main pura-pura menolak. Aku memutar mata, berkata dingin, seminggu ya seminggu. Sekarang bisa kamu pergi? Melihat ketidaksabaranku di mataku, Shen Youchu melanjutkan, sebelum kita bercerai, kamu pindah kembali tinggal. Shen Youchu jangan keterlaluan. Shen Youchu mendecitkan tawa. Ini sudah disebut keterlaluan. Ikut aku kembali, atau aku ikut kamu membantu. Kamu sendiri yang pilih. Aku menarik napas dalam, berpikir seminggu bisa ditahan. Berbalik langsung menuju Maibach di pinggir jalan. Shen Youchu memanggilku. Kamu tidak mengemas barang-barang. Ekspresiku datar. Seminggu lagi akan kembali. Tidak perlu berkemas. Wajah Shen Youchu menghitam. Dengan muka hitam dan dingin. Di mobil juga tidak bicara denganku. Mengambil dokumen terus membaca aku di samping. Dengan ekspresi datar. Melirik dokumen di tangannya. Wajah tiba-tiba berubah. Kamu mau akuisisi JK? Shen Youchu mengerutkan kening. _text. Apakah sebelumnya kamu tidak tertarik dengan perusahaan saya? Di mataku terlihat sedikit ejekan. Seolah-olah dengan mengatakan aku tertarik, kamu akan memberitahuku. Teringat kejadian tadi malam saat aku bilang harus kerja. Shen Youchu menatapku dan berkata, kamu sudah masuk JK. Jadi aku sarankan kamu segera hentikan rencana akuisisi JK. Kamu tidak akan berhasil. Shen Youchu tersenyum lebar, berkata dengan lancar, asalkan aku bayar cukup. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kalau begitu coba saja, dia dapat lebih banyak uang. Dirinya sendiri tidak mungkin menjual JK. Shen Youchu merasa sikapku agak tidak biasa, tapi juga tidak berkomentar. Mungkin karena dia baru masuk JK, jadi tidak ingin perusahaan bangkrut. Apa pekerjaanmu di JK? Sekarang sedang jadi cleaning service. Shen Youchu terlihat bingung, melihatnya tidak percaya. Ekspresiku datar, tidak percaya ya sudah. Membersihkan kutu busuk yang tidak berguna di perusahaan. Bukankah itu cleaning service? Diam beberapa detik. Shen Youchu tiba-tiba berbicara. Orang-orang JK memang harus ganti kacamata. Kalau tidak akan memberikan pekerjaan ini kepadamu. Aku mendengus, mata anjing selalu memandang Ren, dirinya tidak mampu, lalu merasa orang lain juga tidak bisa. Shen Youchu mengangkat alis, aku anjing, kamu adalah suamiku, lalu kamu apa? Aku memalingkan kepala, jelas tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Shen Youchu melihat wajahku yang marah. Shen Youchu tidak tahu kenapa merasa agak lucu. Suaranya tanpa sadar menjadi lebih lembut. Sabtu depan adalah ulang tahun kakekmu, nanti aku pergi bersamamu. Aku berpikir sejenak mengangguk. Kebetulan untuk memberitahu mereka tentang perceraian kita. Di mata Shen Youchu terlihat kilatan dingin. _text. Apakah kamu benar-benar pergi untuk merayakan ulang tahunnya? Atau pergi untuk membuatnya marah? Aku menatapnya dengan wajah bingung, berkata sambil mengerutkan kening. Bagaimanapun cepat atau lambat harus memberitahu mereka. Menunda-nunda tidak ada gunanya. Shen Youchu menyeringai dingin, lebih baik kumpulkan dulu 50 juta itu. Nadanya mengandung sedikit ejek, jelas tidak percaya. Aku bisa mengumpulkan 50 juta. Aku menundukkan kepala dan tidak berbicara lagi. 1 jam kemudian mobil berhenti di depan villa. Aku berjalan ke pintu dan memasukkan kata sandi tetapi muncul pesan kesal. Aku mengerutkan kening. Berbalik menatap Shen Youchu yang berjarak beberapa langkah di belakangku dan berkata dengan keruh, kamu mengubah kata sandi HMPH diubah menjadi hari ulang tahunmu. Mataku berkedip-kedip, menatapnya dengan wajah penuh ejekan. Apakah hari ulang tahunku atau hari ulang tahun Wu Fanxing? Kamu sendiri tahu. Aku berbalik dan memasukkan kata sandi lagi, mendorong pintu dan masuk. Shen Youchu mengerutkan kening memandang punggungku. Matanya menyala sedikit kemarahan saat dia mengubah kata sandi. Yang dipikirkannya adalah mengubahnya menjadi hari ulang tahunku. Sama sekali tidak terpikir kalau aku dan Wu Fanxing berulang tahun di hari yang sama. Hal ini. Aku berjalan ke sofa dan duduk, memandang perjanjian perceraian yang sudah disobek-sobek oleh Shen Youchu yang ada di tempat sampah. Pandanganku terhenti, lalu dengan santai bersandar. Shen Youchu berjalan ke hadapanku, sudah kembali dingin seperti biasa. Malam ini makan apa? Aku? Shen Youchu, pesan antar. Aku pesan antar. Kamu terserah.
Baru saja selesai bicara, Shen Youchu sudah menahan diri, mengerutkan kening. Pesan antar tidak bergizi. Aku juga tidak memintamu makan. Maksudku kamu juga tidak boleh makan. Aku tadinya sedang menunduk menggeser aplikasi. Mendengar itu, langsung berhenti dan menatap Shen Youchu dengan tidak puas. Tidak makan pesan antar. Translate_text. Diam sendiri. Sebentar kemudian berjalan dengan wajah datar. Aku tidak menyangka Shen Youchu benar-benar diam tanpa berkata apa. Berdiri menuju kulkas. Melihat kejadian itu, mataku menunjukkan sedikit kejutan. Awalnya hanya bicara tanpa berpikir. Tidak menyangka Shen Youchu benar-benar melakukannya. Dengan cepat aku kembali ke ekspresi tanpa emosi sebelum. Langsung memesan ayam goreng yang sudah dipilih. Kemudian naik ke lantai atas untuk mandi. Setelah mandi aku turun ke bawah. Menunggu sebentar, ayam goreng belum datang. Aku memeriksa aplikasi pesan antar sudah menunjukkan status terkirim. Aku menelepon kurir pengantar dan mengetahui 20 menit lalu pesanan sudah sampai. Aku mengerutkan kening, berdiri dan melihat sekeliling. Akhirnya melihat ayam gorengku di tempat sampah. Aku menutup telepon, berjalan marah menuju dapur. Tepat sampai di pintu dapur, Shen Youchu keluar membawa semangkuk sup. Kami bertabrakan. Sup di tangan Shen Youchu tumpah. Melihat sup mendidih itu hampir tumpah ke tubuhku. Shen Youchu cepat-cepat mendorongku. Sup mendidih itu tumpah ke lengannya. Kulit yang terkena cepat memerah. Seketika melepuh. Aku terkejut, mengerutkan kening berkata, aku akan mengambil kotak P3K untuk mengobati. Setelah mengobati luka, aku sedang bersiap membereskan kotak P3K. Melihat Shen Youchu menatapku langsung. Tidak bisa menahan kerutan. Nada bicara agak dingin. Kejadian tadi maaf. Kataku dingin. Kalau kau tidak membuang pesananku, ini tidak akan terjadi. Shen Youchu diam beberapa detik. Berkata, aku hanya tidak ingin kau makan makanan sampah. Ingin kau makan bersamaku. Wajahku datar. Aku akan memesan sendiri makanan delivery. Shen Youchu, kita akan bercerai seminggu lagi. Lebih baik menjaga jarak selama seminggu ini. Shen Youchu mengerutkan keningnya, menatap mataku dan berkata, kau memang bersikeras untuk bercerai. Aku menatapnya dengan tenang. Dengan nada tegas, katanya tanpa rasa khawatir. Menurutku kita bisa. Aku memotong dengan dingin. Shen Youchu, berkata-kata demi kata. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Hal yang sudah kuputuskan, tidak akan kusesali lagi. Seminggu kemudian, aku akan memberikan 50 juta. Harap kau bisa menepati janjimu. Setelah selesai bicara, aku tidak melihat betapa buruknya ekspresi Shen Youchu, langsung berbalik dan pergi. Kembali ke lantai atas, aku tidak memesan makanan delivery lagi, agar nanti tidak perlu bertemu Shen Youchu lagi di lantai bawah. Aku membuka ponsel, menemukan situs web yang sudah 3 tahun tidak kubuka. Memasukkan akun dan kata sandi untuk login. Baru saja login, di layar muncul sosok berwarna emas. Di bawahnya ada barisan kata-kata bahasa Inggris yang diterjemahkan. Selamat datang kembali ke Full Moon. Ekspresiku dingin, langsung menjelajah di antar muka tugas. Ingin mendapatkan 50 juta dalam seminggu. Aku hanya bisa menerima tugas di sini. Tiba-tiba, di sebelah kiri muncul sebuah percakapan. Orang yang mengirim pesan bernama Vulture. Foto profilnya adalah warna hitam polos. Vulture bertanya, apakah kau Yuan Wei sendiri? Sudah 3 tahun kau tidak muncul. Kukira kau tewas dalam suatu misi. Barusan melihat fotomu menyala. Rasanya seperti mayat hidup. Vulture adalah rekan tim yang sering melakukan tugas bersamaku dulu. Tapi setiap kali kita bertemu selalu menyamar. Jadi tidak ada yang tahu identitas asli satu sama lain dalam kehidupan nyata. Translate_text. Aku menjawab ada beberapa hal dalam 3 tahun. Burung Nazar berkata, kamu kembali online? Kebetulan aku baru saja menerima sebuah tugas, komisi 50 juta. Setelah urusan selesai, kita bagi 2 sama rata. Ada minat kerjakan bersama? Waktu dan konten tugas kirimkan padaku untuk dilihat. Dengan cepat Burung Nazar mengirimkan sebuah file terenkripsi. Aku dengan terampil membobolnya. Setelah selesai membaca, aku membalas Burung Nazar dengan sebuah. Burung Nazar juga tidak banyak berkata-kata. Dengan cepat offline. Setelah menjelajah sebentar lagi, aku menerima tugas komisi lain. Tugas 30 juta, langsung juga offline. Menyelesaikan 2 tugas ini seharusnya sudah dapat 50 juta. Batu besar di hatiku akhirnya jatuh mempertimbangkan waktu dengan baik. Setelah mengatur bagaimana langsung tidur. Keesokan harinya pagi-pagi, aku sudah dibangunkan oleh bunyi bel pintu. Awalnya ingin mengabaikannya, tapi bel terus berbunyi tanpa henti. Membuat sisa kantuk terakhirku juga hilang. Aku melihat waktu. Pukul 6:05 pagi. Pihak lain sebaiknya benar-benar ada urusan. Aku turun tangga membuka pintu melihat di luar pintu adalah Wu Fanxing. Tidak bisa menahan mengerutkan kening. Wu Fanxing melihatku juga terlihat kaget. Wajahnya memucat. Kakak, kenapa kamu bisa di sini? Ekspresiku dingin menatapnya. Kamu sepertinya tidak berkualifikasi menanyakan ini padaku. Selesai berkata langsung berbalik naik tangga. Suara dingin Wu Fanxing terdengar dari berdiri. Sudut mulutku mengangkat senyum dingin. Berbalik dengan ekspresi mengejek menatap Wu Fanxing. Pelakor kok begitu sombong? Awalnya ingin mengabaikannya, Wu Fanxing wajahnya berubah. Berkata dengan tatapan tajam, kakak cucu mencintaiku. Walaupun kamu main trik tinggal di sini, dia juga tidak mungkin mencintaimu. Kalau tahu diri, cepat bercerai dengannya.
Sebaiknya pergi jauh-jauh, jangan pernah muncul lagi di depan kami. Baiklah, kamu beri saya 50 juta. Saya akan segera bercerai dengannya. Pupil mata Wu Fanxing menyempit. Dia menggigit gigi dan berkata, selama bertahun-tahun ini, bukankah uang yang diberikan Kak Cucu sudah cukup banyak? Wu Fan berkata, jangan terlalu serakah. Kamu yang buru-buru ingin saya bercerai dengan Shen Youchu tanpa memberikan sesuatu. Bagaimana bisa membuktikan perasaanmu padanya? Di mataku terlihat sinisme. Ternyata cintamu pada Shen Youchu juga tidak berharga. Bahkan 50 juta pun tidak mau diberikan. Wu Fanchu langsung berbicara dingin. Dari sudut mata melihat perasaan yang muncul di tangga, ekspresi wajahnya langsung berubah menyedihkan. Tapi kakak, bukan saya tidak mau memberikan 50 juta ini. Hanya saja jika saya memberikannya kepada kakak Cucu, setelah tahu pasti akan marah. Mengapa? Saya tahu selama kamu tidak mengatakan tidak apa-apa. Tepat saat kami berdua terdiam, suara dingin terdengar dari mulut tangga. Wu Fan, saya kira kamu punya kemampuan untuk mengumpulkan 50 juta itu. Ternyata ingin membuat Xing Xing menjadi orang yang dirugikan. Dengan tenang menatap pada dua mata dingin Shen Cucu, berkata, kamu Wu Fanxing seharusnya sangat senang mengeluarkan 50 juta. Jadi beri dia kesempatan untuk melihat. Keduanya benar-benar mengabaikan dirinya sendiri. Wu masih hati. Kamu tidak memeras mata wajah. Kilat-kilat mengedipkan mata sebentar membelok. Kakak Cu, kamu dan kakak apa 50 juta? Ternyata kakak benar-benar kekurangan uang. Saya bisa meminjaminya dulu. Saya melihat Wu Fan dengan penuh arti. Satu mata Cu hendak berbicara. Shen Youchu langsung berkata dingin. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika lain kali dia lagi meminta uang padamu, kamu langsung tolak saja. 50 juta yang sudah di tangan akhirnya sia-sia. Mencibir. Juga tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang. Lo menghitung dan kembali tidur. Saat melewati Shen Youchu, tiba-tiba tanganku ditariknya. Dia mendekat ke telingaku, berbisik memperingatkan Wu Fan Nao. Jika kulihat kau lagi minta uang dari Xing Xing, walau kau benar-benar bawa 50 ribu, aku takkan bercerai denganmu. Di bawah tangga Wu Fanxing melihat keakraban kami. Matanya memerah karena marah. Kulepaskan tangannya, mundur selangkah, berkata dengan wajah dingin, mengerti. Lain kali bicara saja, jangan mendekatiku begitu senang. Aku punya fobia mulut bodoh. Shen Youchu memicingkan mata, sinar berbahaya melintas di matanya. Nao, jangan cari masalah. Ku tidak lihat dia sekalipun, berbalik langsung masuk kamar, mengunci pintu dari dalam. Shen Youchu menatap tajam pintuku, matanya penuh kemarahan. Kakak Cucu. Suara Wu Fanxing menyadarkan Shen Youchu. Dia berbalik turun cepat sambil berkerut dahi. Memandang Wu Fanxing berkata, untuk apa kau datang pagi-pagi begini? Merasakan ada tidak suka dalam suara Shen Youchu. Wu Fanxing menggigit bibir bawah. Aku khawatir padamu, jadi datang menjenguk. Tak kira kakak juga di sini. Andai tahu dia pulang aku takkan datang. Shen Youchu tanpa sadar mengerutkan kening. Xing Xing, Wu Fan Nao adalah suamiku. Mata Wu Fanxing langsung memerah. Tapi kan kita saling suka. Dan kakak juga tidak ada perasaan. Kenapa kau bertahan dalam pernikahan tanpa cinta? Shen Youchu diam sejenak. Memandang Wu Fanxing perlahan berkata, urusan kita sudah berlalu. Walau aku tidak menyukainya, dia sudah suamiku. Ini akan kuubah. Shen Youchu. Air mata tiba-tiba jatuh, matanya penuh ketidakpercayaan. Hanya karena saat kau kecelakaan dulu, dia mengambil kesempatan pergi. Translate_text sudah merawatmu selama 2 tahun. Jadi kamu jatuh cinta, benarkah? Aku tidak mencintainya, tapi aku juga tidak akan bercerai dengannya. Mengapa 2 tahun setelah kecelakaanku aku tidak bisa berdiri? Adalah Wu Fan yang berisik, selalu menemaniku. Merawat Wu Fanxing yang menangis terseduh-seduh berkata, kamu tidak boleh tidak tahu terima kasih. Lalu bagaimana denganku? Urusan kecelakaanmu selalu kau sembunyikan dariku. Saat aku mengetahuinya, kamu dan kakak sudah menikah. Kamu tahu perasaanku saat itu? Aku ingin pulang ke negara untuk mempertanyakan, tapi merasa tidak ada gunanya. Jika kamu ingin berterima kasih pada kakak, sangat bisa menggunakan cara lain. Mengapa harus mengorbankan seluruh hidupmu? Shen Youchu dengan ekspresi datar. Melihat Wu Fanxing berkata hal ini memang kesalahanku. Jadi setelah kamu pulang ke negara dan meminjam villa itu, aku setuju. Langsung menginginkan GK. Aku juga sedang memproses akuisisi. Tapi hanya soal perasaan. Aku tidak bisa memberikannya padamu selesai. Tidak peduli apa reaksi Wu Fanxing. Shen Youchu langsung meninggalkan Wu Fanxing. Dengan mata berkaca-kaca menatap punggungnya. Hatinya dipenuhi ketidakrelaan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Tidak akan. Aku turun lagi. Shen Youchu dan Wu Fanxing sudah tidak ada. Aku juga tidak menghiraukan. Langsung pergi. Perusahaan baru sampai di kantor. Langsung menelepon memanggil He Qiang. Mulai besok aku akan pergi beberapa hari. Urusan perusahaan kamu yang tangani dulu. Jika benar-benar tidak bisa baik. Aku tahu. Melihat He Qiang belum pergi. Aku mendongak memandangnya. Kamu masih ada urusan. Ya. Perkirakan dalam rapat nanti Liang Dechang akan menyulitkanmu. Translate_text. Konon katanya dia marah besar di kantor. Saya mengangguk. Baik. Kamu pergi kerja dulu. Setelah He Qiang pergi, saya menunduk melanjutkan melihat dokumen. Jelas tidak menaruh hal ini dalam hati. Pukul 10 pagi, rapat tepat waktu dimulai. Saya menekankan rencana kerja dan fokus akhir-akhir ini. Dengan wajah datar menyapu pandang ke orang-orang di bawah. Jika tidak ada urusan lagi, hari ini bubar saja. Baru saja selesai bicara, Liang Dechang langsung berbicara. Manajer Wu, saya ada hal untuk dibicarakan. Saya memandangnya dengan tenang. Hal apa? Liang Dechang tersenyum. Manajer Wu. Akhir-akhir ini perusahaan kita ada satu kerja selalu tidak bisa disepakati. Jika manajer Wu bisa turun tangan, kerjasama ini pasti bisa disepakati. Dan manajer Wu sudah meninggalkan GK selama 3 tahun. Kami juga ingin melihat kemampuan manajer Wu.
Lagi pula perusahaan sebesar ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak mampu untuk mengelola. Sudut mulut saya mengangkat membentuk senyum tipis. Mengangguk saja. Baik. Nanti kamu antar kontrak ke kantor saya. Liang Dechang tidak menyangka saya akan baik. Saya tunggu manajer Wu segera menyelesaikan kerja sama ini. Setelah rapat selesai, Keqiang mengikuti saya masuk ke kantor. Manajer Wu, saya sudah bilang, suruh kamu hati-hati. Liang Dechang, kenapa kamu masih terjebak dalam perangkapnya? Saya dengan wajah datar berkata, bahkan jika kali ini dihindari, lain kali dia akan cari kesempatan lain. Dihitung lebih baik kali ini biar dia belajar. Klien yang dia beri ke kamu pasti sangat sulit. Bagaimana jika nanti kamu dirugikan? Saya tersenyum. Jangan khawatir. Kamu pergi kerja saja. Translate_text. Nanti saat kamu urus sesuatu, aku ikut kamu tidak perlu. Kalau aku sampai hal kecil seperti ini tidak bisa selesaikan sendiri. Kedepannya kalau hadapi kesulitan yang lebih besar, perusahaan bukan hancur lihat. Aku bersikukuh Keqiang, terpaksa mundur selangkah baik. Tapi kalau ada keadaan darurat apapun, kamu harus telepon aku. Jangan sendiri tahu. Keqiang pergi tidak lama. Liang Dechang langsung datang antar kontrak yang mau dibicarakan. Matanya penuh kemenangan manajer Wu. Aku tunggu kamu manajer Liang. Tidak ada urusan lagi, boleh pergi, aku masih banyak pekerjaan. Liang Dechang matanya kilat kemarahan, langsung cekikikan dingin, berbalik langsung pergi dia. Tunggu lihat lawakanku. Aku lihat sebentar dokumen. Kamu pihak lain janji malam ketemu lalu mulai sibuk. Pekerjaan lain cepat sampai jam pulang. Aku bawa dokumen langsung pergi. Restoran yang sudah dijanjikan berdua, baru masuk ruang privat. Orang yang duduk di dalam langsung buru-buru berdiri, gembira berkata, Tuan Wu silakan duduk. Aku duduk di kursi yang jarak 2 posisi dari Bai Xiang. Tersenyum, berkata manajer baik-baik. Bai Xianglei ambil anggur merah di meja yang sudah diangin-anginkan, tuangkan untukku. Begini. Tuan Wu minum dulu segelas anggur ini. Kita baru bicara kerjasama bagaimana? Aku angkat alis, sudut mulut angkat sepercik senyum Bai. Manajer minum merah tidak seru. Aku panggil pelayan. Ambil botol putih, datang lihat aku berdiri mau pergi. Bai Xianglei wajah senyumnya jadi dingin. Tuan Wu, karena kamu tidak ada niat baik seperti ini, aku lihat kerjasama kita tidak perlu terus dibicarakan. Aku lihat Bai Xianglei sama sekali tidak ada niat bicara baik. Kalau begitu, Presiden Bai, makanlah dengan perlahan. Saya akan pergi dulu. Bai Xianglei awalnya ingin mengancam Xia. Tidak disangka saya langsung berbalik dan pergi. Dia terdiam beberapa detik di tempat sebelum mengejar keluar dan berhenti. Suaranya cukup keras, seketika menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Melalui pandangan ukiran, beberapa orang di sisi lain jelas melihat saya dan Bai Xianglei di seberang. Bai Xianglei dan beberapa orangnya malam ini datang untuk makan bersama. Tidak disangka akan bertemu saya di sini. Melihat ekspresi Shen Youchu yang buruk, Xia Muke tak tahan berbisik. Youchu, Wu Fanao, kenapa bisa berurusan dengan Bai Xianglei? Bai Xianglei selalu arogan dan sewenang-wenang. Yang dia kejar, kalau tidak mati pasti cacat setengah mati. Reputasinya di Rong City sangat buruk. Bai Youchu dengan wajah muram, memandang saya, tidak tahu sedang memikirkan apa. Saya tidak memperhatikan beberapa orang di samping yang menoleh melihat Bai Xianglei. Dengan ekspresi datar berkata, Presiden Bai, apakah masih ada hal lain? Bai Xiangchu mendecakkan dingin. Wu Fanao, kamu hanya seorang humas di JK. Berlaga apa di depanku? Tempat ini bukan tempat yang bisa kamu datangi sesukamu. Dan pergi sesukamu. Begitu kata-katanya habis, tiba-tiba 2 pria besar muncul di sekitar saya. Tingginya lebih dari 1,8 meter. Melihat ke bawah pada saya, penuh dengan tekanan. Saya menyunggingkan senyum, tapi di mata terpancar kedinginan. Presiden Bai, ini mau main kasar. Xia Muke yang berdiri di balik kayu tak tahan mengerutkan kening. Berbisik, Youchu, kalau kamu tidak segera keluar menghentikan, Wu Fanao akan dipukul oleh Bai Xianglei. Di mata Shen Youchu terpancar kedinginan. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi? Shen Youchu tidak berkata lagi, tapi kedua matanya yang hitam pekat menatap saya rata. Pendiri GK, Lian, baru kembali tidak lama. Kebetulan tempat Fanao bekerja adalah GK. Translate_text. Benar-benar kebetulan yang aneh. Bai Xianglei menatapku dengan dingin. Matanya penuh kemarahan. Bawa dia kembali ke ruangan untukku. Nanti aku akan menghabisi dia. Setelah berkata demikian, Bai Xianglei berbalik dan berjalan ke ruangan. Dalam hatinya sudah merencanakan untuk memukulku, lalu mencari Hejian Youlin yang bodoh. Namun, baru saja dia melangkah 2 langkah, dari belakang terdengar 2 jeritan kesakitan. Sebelum Bai Xianglei sempat menoleh, pantatnya terkena tendangan, seluruh tubuhnya terbang melayang, dan menghantam dinding dengan keras. Bai Xianglei menjerit kesakitan, tubuhnya jatuh dari dinding ke lantai. Tidak ada satu bagian pun di tubuhnya yang tidak sakit. Xia Muke di belakang partisi kayu terkejut tak sadar, memandang Shen Youchu, betapa hebatnya kemampuannya. Baru saja dia tidak melihat dengan jelas bagaimana aku bergerak. 2 pria bertubuh besar itu sudah terbaring di lantai, dan satu tendangan bisa membuat seorang bodyguard terlempar. Apakah ini yang bisa dilakukan orang normal? Shen Youchu tidak berbicara, hanya menatapku. Pandangannya kembali tajam. Mungkin dia tidak pernah memahami diriku. Di sisi lain, aku perlahan mendekati Bai Xianglei. Sudut bibirku mengukir senyum dingin. Bai Xianglei, saat ini apalagi yang ada dalam pikirannya? Hanya merasa bahwa aku adalah iblis. Jangan mendekat, kalau tidak aku akan laporkan ke polisi. Melihat kepanikan di mata Bai Xianglei, di mataku tidak ada emosi sama sekali. Berjalan ke sisi Bai Xianglei, satu kaki menginjak dadanya. Bai Xianglei hanya merasa dadanya tertimpa kekuatan dahsyat dan memuntahkan darah. Baru saja kau bilang akan menghabisiku. Bai Xianglei cepat-cepat menggeleng. Tidak,
Tadi aku hanya bercanda Tuan Wu. Tuan besar berhati besar, jangan menghitung denganku. Sambil berkata Bai Xianglei mulai menampar dirinya sendiri. Aku menatapnya dengan ekspresi dingin, sampai wajah Bai Xiangchu memerah kena pukulan. Aku baru tenang menarik kembali kakiku, berbalik dan langsung meninggalkan Bai Xianglei. Matanya yang awalnya takut seketika berubah menjadi jahat, menatap tajam punggungku. Dendam hari ini dia ingat, dia pasti tidak akan melepaskanku. Melihatku pergi dari Shen Youchu, Chu juga berbalik naik ke lantai atas. Ekspresinya dingin, tapi hatinya mulai mencurigaiku. Mungkin harus menyuruh Ye Qing menyelidikiku. Pengetahuannya sebelumnya tentangku adalah keluarga Wu yang hilang selama 16 tahun dan Wu Fanxing adalah saudara kembar. 3 tahun kami menikah, aku juga merawat dengan sepenuh hati. Aku dan pria biasa tidak ada yang menarik. Melihatku hari ini benar-benar membuka matanya. Xia Muke di samping juga sangat terkejut, berbalik memandang Shen Youchu dan Youchu. Barusan Wu Fanxing memukul Bai Xiangchu. Lagi pula dia pendendam, pasti akan mencari Wu Fanxing. Repot kamu tidak berencana datang. Shen Youchu ekspresinya dingin. Dia tidak minta bantuanku. Buat apa aku ikut campur? Wu Fanxing toh adalah suamimu. Mendengar itu, wajah Shen Youchu tampaknya semakin dingin. Mungkin sebentar lagi bukan lagi. Xia Mucu matanya kedipkan sedikit kejutan. Pasti rencanakan Wu Fanxing bercerai kembali bersama Wu Fanxing. Shen Youchu tidak bicara. Xia Muke anggap dia setuju lalu berkata, kan yang kamu suka memang Wu Fanxing. Satu tidak baik padamu dan Wu Fanxing bercerai adalah hal yang wajar. Xia Muke kali ini benar-benar kaget. Soalnya kami menikah sudah 3 tahun ini. Suka cintaku pada Shen Youchu. Mereka berdua melihatnya. Aku sangat suka Shen Youchu akan mengajukan cerai. Kamu yakin kalau dia yang ajukan cerai? Apalagi yang kamu ragukan? Jangan-jangan dia minta biaya perpisahan terlalu banyak? Shen Youchu semakin kesal oleh perkataan Xia Muke. Dengan dingin menyapunya. Kamu tidak sibuk? Urusan selebriti kecil itu sudah selesai. Xia Muke wajahnya pasrah. Translate_text. Keduanya berjalan masuk ke ruang privat. Ning Jing dan Li Xiaoya sudah menunggu di dalam ruangan. Melihat Shen Youchu dengan wajah murah, Lin Jing tidak tahan berkata, Youchu, kenapa wajahmu masam sekali? Shen Youchu tidak berkata sepatah kata pun. Xia Muke di belakangnya dengan wajah tak peduli berkata, seseorang karena diajukan cerai, jadi hatinya sedang tidak senang. Kamu jangan tanya lagi. Lin Jing terdiam sejenak, lalu mencoba menghibur dengan berkata, saat makan harusnya gembira, jangan pikirkan hal-hal yang membuat tidak senang. Mengenai pernikahan Shen Youchu dan aku, mereka beberapa orang tidak melihatnya dengan baik, terutama sekarang Wu Fanxing sudah pulang ke negara. Pernikahan kami semakin genting. Tidak ada yang memperhatikan, selalu menunduk, tidak berbicara. Tangan Li Xiaoya memegang gelas air, tanpa sadar menggenggam lebih erat. Setelah makan, Lin Jing dan Xia Muke mengajak pergi ke Huang Ting untuk minum. Kalian beberapa orang saja yang pergi. Aku malam ini masih ada urusan. Setelah Shen Youchu pergi, Li Xiaoya juga bilang ada urusan pulang ke rumah. Lin Jing melihat ke Xia Muke, mereka semua ada urusan. Kalau begitu kita berdua pergi bersama. Cari bar sembarangan untuk minum. Xia Muke tersenyum geleng-geleng kepala. Aku ada janji dengan pacar. Kamu pergi sendiri saja. Lin Jing dengan wajah helpless diam beberapa detik. Dia melihat Xia Muke berkata, kamu benar-benar tanpa jeda. Pacar yang kali ini seharusnya bukan selebriti kecil lagi kan? Bukan lain kali aku bawa ke sini untuk diperlihatkan ke kalian. Kamu serius ya? Aku memperlakukan perasaan sangat serius. Ning Jing membalikan mata. Sudah, kamu pergi saja. Aku juga pulang ke rumah. Tidak seru. Shen Youchu kembali ke villa sudah jam 9 lebih malam. Baru masuk ke villa aku membawa tas punggung. Bertanya, sudah larut begini, mau pergi kemana? Aku juga tidak menyangka Shen Youchu akan kembali saat ini. Setelah terkejut sebentar, dengan raut wajah datar, ada sedikit urusan. Beberapa hari ini seharusnya tidak akan kembali. Shen Youchu menarik tanganku dengan kuat, menatapku tanpa kekhawatiran dengan tatapan dingin. Jangan lupa, kamu adalah orang yang punya ki. Sudah larut begini, apapun urusannya tidak boleh keluar. Aku dengan kesal melepaskan genggamannya. Ada hubungan apa denganmu? Dulu kamu juga sering tidak pulang 10,5 bulan lamanya. Aku setuju kembali ke villa. Bukan berarti kamu bisa ikut campur urusan pribadiku. Aku menunduk melihat jam. Janji dengan waktu yang ditentukan hampir tiba. Kalau tidak jelaskan mau keluar untuk apa? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar selangkah pun. Aku menatapnya dan berkata, satu kata demi satu kata. Membiarkan Shen Youchu tidak berbicara. Aku dingin membeku. Kami saling tatap berbicara. Tiba-tiba terdengar suara ding, ringan di telinga. Alisi berkerut. Sedang bingung, aku tiba-tiba mulai menghitung mundur 3-2. Seiring aku mengucapkan angka terakhir, Shen Youchu juga kehilangan kesadaran. Menyeret Shen Youchu ke sofa lalu berbalik. Pergi tanpa menengok. Bangun lagi sudah pagi hari berikutnya. Shen Youchu mengusap pelipisnya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Mata yang tajam tiba-tiba bergerak. Memandang sekeliling. Tidak melihat kehadiranku. Alisnya juga tanpa sadar berkerut. Dia segera menelepon Ye Qing. Segera periksa di mana sekarang. Saat ini, translate_text. Seorang pria di hutan hujan tropis sedang bergerak cepat menuju bagian hutan yang lebih dalam. Setiap orang berjalan dengan tergesa. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tembakan. Sebuah peluru mengenai tepat pada orang yang memimpin tanpa harapan. Bersamaan dengan pria itu terjatuh, di sekitarnya terus bergema. Suara tembakan belasan orang hampir dalam sekejap. Hanya tersisa 4-5 orang yang melompat ke sungai. Suara ceburan terdengar. Di headphone terdengar suara keras. Aku tidak bergerak sama sekali. Pandangan terfokus menatap permukaan sungai. Bagaikan sebuah patung. Tepat pada saat ini, di headphone terdengar suara rendah burung nazar
Yuan Wei. Tugas utama kali ini adalah membunuh kalajengking beracun. Sisanya hanya beberapa ikan kecil. Tidak akan menjadi ancaman. Bersiaplah untuk mundur. Aku mengerutkan mundur. Aku selalu menganut prinsip memusnahkan sampai ke akarnya. Tapi komandan tugas kali ini adalah dia berkata, mundur. Aku pun terpaksa setuju. Aku menyimpan senjata. Berbalik hendak meninggalkan headphone. Tiba-tiba terdengar suara cemas burung nazar. Hati-hati, aku juga merasakan ancaman. Tiba-tiba aku menjatuhkan diri ke samping. Sebuah peluru melintas menyentuh pipiku. Seketika meninggalkan bekas luka. Aku berbalik menembak ke arah datangnya peluru. Kecepatannya begitu tinggi sampai tembakan kedua lawan belum sempat dilepaskan. Sudah membuka mata lebar dan terjatuh ke tanah. Sama sekali tidak bernapas lagi. Di headphone terdengar suara siulan. Dan pujian tak tersembunyi dari burung nazar. Memang tidak heran Yuan Wei kecepatannya masih sama seperti biasa. Suaraku terdengar jelas. Aku masih ada urusan. Transfer saja komisinya ke rekening. Setelah berkata, aku langsung memutuskan kontak antara kami dua orang. Shen Youchu menyuruh orang menyelidiki selama 3 hari penuh. Tapi bahkan kemana aku pergi tidak bisa dilacak. 3 hari ini, semua orang di perusahaan tidak berani mendekatinya. Shen Zong, ini adalah data Tuan Wu yang saya selidiki. Shen Youchu menerima dokumennya, membukanya dan melirik. Tidak ada perbedaan dengan yang dia selidiki sebelumnya. Dia dengan dingin melemparkan dokumen itu ke atas meja. Inikah hasil penyelidikan seharian? Ye menundukkan kepala. Wajahnya penuh rasa bersalah. Shen Zong terus menyelidiki. Tapi Tuan Wu menghilang dari pantauan tak lama setelah meninggalkan tempat lain. Jadi sangat sulit untuk diselidiki. Saat ini masih belum ditemukan secara spesifik di mana terus memantau. Setelah pergi terburu-buru, hati Lin Youchu semakin gelisah. Dokumen di tangannya sama sekali tidak bisa dibaca. Aku kembali ke villa di utara kota. Sudah lewat tengah malam pukul 12 lebih. Dengan susah payah menopang tubuhku. Membuka pintu, baru saja masuk. Tubuhku akhirnya tidak bisa menopang lagi. Langsung jatuh ke lantai. Tiba-tiba, sebuah lengan menyangga pinggangku. Aku ingin membuka mata untuk melihat siapa. Tapi kelopak mataku terlalu berat untuk dibuka. Benar-benar kehilangan kesadaran. 1 detik sebelumnya, aku mendengar sebuah helaan napas yang hampir tak terdengar. Saat terbangun lagi, aku menemukan luka di tubuhku sudah dibalut. Dengan susah payah aku duduk, mengenakan jubah tidur, menopang tubuhku untuk berjalan keluar. Baru sampai di bawah sudah berkeringat sepenuh badan. Mendengar suara dari dapur, aku baru saja hendak mendekat ketika melihat Lin Shanshan berjalan keluar dari dapur membawa semangkuk sup ayam. Melihatku matanya berkilauan dengan keheranan. Cepat-cepat meletakkan sup di tangannya. Bergegas mendekatiku. Menyangga sambil berkata, dokter bilang Anda butuh ketenangan. Ucapan belum selesai. Sebilah pisau belati sudah menempel di lehernya. Kenapa kau bisa muncul di sini? Suaraku membeku. Sama sekali tidak ada kelembutan seperti biasanya. Translate_text. Aku sudah bilang kepada Lin Shanshan sebelum untuk dia jangan datang lagi. Tadi malam aku sendiri terluka. Dia muncul di sini. Ini terlalu kebetulan. Lin Shanshan terdiam sejenak. Lalu melihatku sambil berkata, aku ada naskah yang tertinggal di sini. Saat mengambilnya melihat kau jatuh lalu menahanmu. Setelah menemukan kau terluka, aku langsung mencari dokter untuk membalut lukamu. Melihatku tidak bergeming. Lin Shanshan tampak agak putus asa berkata, kalau aku benar-benar ingin mencelakaimu, menurutmu apa kau bisa bertahan sampai sekarang? Setelah diam sejenak, akhirnya kuletakkan belati di tanganku. Menatap Lin Shanshan sambil berkata, maaf. Barusan salah paham padamu. Lin Shanshan tersenyum. Tidak apa-apa, kau tenang saja. Aku tidak akan menanyakan apapun. Dokter yang kupanggil Melihatku akhirnya meletakkannya. Lin Shanshan menyodorkan sup ayam di depan. Berkata, minum sup ayam dulu. Kau kehilangan banyak darah, butuh istirahat. Aku mengucapkan terima kasih. Saat menunduk minum sup, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Lin Shanshan berjalan ke pintu. Melihat orang di luar pintu adalah Shen Youchu. Matanya berkilau, langsung membuka pintu. Bos Shen repot. Ucapannya belum selesai. Langsung didorong keras oleh Shen Youchu hingga tersingkir. Lalu masuk. Melihatku mengenakan piyama duduk di meja makan minum sup ayam. Sinar dingin terpancar di mata Shen Youchu. Wu Fanao, kau menghilang beberapa hari ini, ternyata terus bersama si rubah. Aku belum bicara. Lin Shanshan sudah menyebut. Bos Shen, jangan salah paham pada Fanao. Ucapannya belum selesai. Langsung dipotong dingin oleh Shen Youchu. Masih Wu Fanao adalah si bisu yang butuh kau bicara untuknya. Ekspresi Lin Shanshan agak muram. Ia mengerutkan alis berkata, kau adalah istri Fanao, tapi tak mengenal Fanao. Beberapa hari ini Lin Shanshan. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangnya dengan tenang berkata, terima kasih sudah menjagaku. Kau pulang dulu. Lain waktu aku traktir makan. Sebagai terima kasih. Lin Shanshan matinya sempat redup. Mengangguk berkata, baik, kamu istirahat yang baik. Ambil naskahnya. Lin Shanshan pun meninggalkan ruang tamu. Seketika hanya tinggal aku dan Shen Youchu. Keheningan yang mencekik merambat di antara kami. Melihatku tenang-tenang saja minum sup ayam. Shen Youchu mendecis dingin. Kau berani tentang ini? Kau harus jelaskan. Aku tidak bicara. Berdiri berjalan ke laci depan TV. Mengambil sebuah kartu meletakkannya di meja. Dengan raut datar berkata, di kartu ini ada 50 juta. Besok kita urus surat cerai. Shen Youchu menatap kedua mataku. Hampir ingin menyentak pergelanganku. Dengan dingin, kau dan Lin Shanshan sebenarnya bagaimana? Aku tersentak hingga nyaris terjatuh. Mengangkat kepala tak sabar memandangnya. Seperti yang kau lihat, 50 juta, aku juga siapkan untukmu. Baik, kau bisa cerai sekarang. Shen Youchu mendecis dingin, matanya penuh kedinginan. 50 juta ini adalah bayaranmu menemaninya beberapa hari ini. Lin Youchu benar-benar royal. Kau juga pantas dengan harga ini. Aku mengerutkan alis. Uang, dari mana ada hubungannya denganmu? Jangan lupa, yang kau katakan dulu adalah aku bisa memberimu uang ini. Kita bercerai saja. Shen Youchu melempar kartu bank ke meja, menatap mataku dengan tajam sambil berkata,
Uang yang didapat dengan menukar tubuh. Kau tidak merasa jijik, tapi aku merasa jijik. Aku memandangnya dengan dingin, mata penuh kemarahan. Jadi sekarang kau ingin ingkar janji, aturan yang kubuat. Uang ini tidak akan kuterima, dan aku juga tidak setuju untuk bercerai. Melihat kemarahan di wajahnya, aku tak tahan menyeringai dingin. Shen Youchu tidak bisa melihat. Kau begitu lapang dada sampai mengira aku berselingkuh dengan Lin Shanshan. Bahkan masih bisa bertahan untuk tidak bercerai. Aku benar-benar mengagumimu. Shen Youchu memandangku dengan wajah dingin. Kau mengkhianatiku. Mengapa aku harus membuatmu nyaman? Terserah, bagaimanapun uangnya sudah kuberikan. Kau sendiri yang tidak berani menerimanya. Kalau kau tidak setuju, aku akan gugat cerai. Kau boleh saja mencoba. Lihat siapa yang berani menerima kasusmu. Setelah berkata demikian, Shen Youchu berbalik dan langsung pergi. Aku menanggung beban keluarga ini. Tubuh juga sudah sangat lemah. Ayahku duduk di kursi. Luka di perutnya sudah mulai mengeluarkan darah. Beberapa hari berikutnya, aku beristirahat di villa utara kota. Menunggu tubuh pulih baru mulai bekerja. Hari pertama baru bekerja. Liang Decang sudah menyindirku dengan dingin dalam rapat. Setelah menyinggung Bos Bai, Bos Wu menghilang beberapa hari. Sungguh tidak tahu apakah Bos Wu sebagai direktur punya sedikit rasa tanggung jawab atau tidak. Aku menyeringai dingin, melempar dokumen langsung ke meja, memandang dengan wajah dingin. Liang Decang, aku juga ingin bertanya pada Direktur Liang. Sudah tahu Bos Bai adalah orang kecil yang serakah. Masih menyuruhku menegosiasikan bisnis ini. Apa maksudnya? Liang Decang tidak menyangka aku akan langsung berbicara terus terang. Terkejut sejenak lalu mengeratkan gigi. Translate_text. Tahu Bai selalu menjadi klien besar perusahaan. Asalkan bisa berhasil menandatangani kontrak, meski harus berkorban sedikit. Apalagi Wu Zong bahkan tidak punya semangat pengorbanan. Bagaimana kami bisa percaya Wu Zong bisa mengelola perusahaan dengan saya juga malas memanjakan. Dingin. Karena kamu begitu bersemangat berkorban, maka kamu yang temui dia. Nanti ketika kontrak berhasil ditandatangani, saya pasti akan sangat berterima kasih. Liang Decang marah sampai wajahnya pucat. Dengan dingin memukul meja, marah meninggalkan saya. Ekspresi wajah acuh tak acuh. Melanjutkan rapat. Setelah rapat selesai, saya menahan He Jianzhou sendirian. He Jianzhou agak grogi dalam hati, tapi di wajah tetap tenang. Wu Zong mencari saya ada urusan. Saya tersenyum, menatap He Jianzhou berkata, sebenarnya tidak ada urusan penting. Hanya ingin mengingatkan Tuan Shen, jangan sampai salah memilih pihak. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. He Jianzhou adalah paman kedua He Qiang. Jika bukan karena 3 tahun lalu ayah He Qiang meminjam uang dari He Jianzhou untuk berkalah sampai He Qiang tidak akan memberikan 10% saham GK kepada He Jianzhou untuk melunasi utang, membuat He Jianzhou menjadi pemegang saham GK. Jika bisa tenang menjadi pemegang saham yang baik, itu sudah cukup. Jika ingin berbuat onar di belakang, saya tidak keberatan membersihkan mereka 1%. Mendengar itu, senyum di wajah He Jianzhou tidak berubah. Tuan Wu, tenang saja, saya tidak akan salah memilih pihak. Saya hanya peduli dia tidak salah memilih. Malam hari saya baru kembali ke villa, langsung melihat Shen Youchu berdiri di depan pintu villa. Saya mengerutkan kening, berencana langsung mengabaikan Shen Youchu saat melewati sampingnya, tapi dia menarik saya. Pergelangan tangan tanpa khawatir ikut saya kembali. Translate_text. Ekspresinya tampak agak kesal. Shen Youchu, bisakah kamu berhenti menggangguku? Dulu aku memang salah menikahimu tanpa izinmu, tapi aku juga sudah membantumu mengatasi rasa sakit. 3 tahun ini aku merasa tidak bersalah padamu. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dan menjalani hidupku sendiri. Tidak berlebihan kan? Pupil Shen Youchu menyempit. Beberapa detik kemudian dia menggigit gigi dan berkata, sudah kukatakan, perceraian mustahil. Aku sudah menyelidiki. Kamu tidak bersama Lin Shanshan pada hari-hari itu. Sebenarnya kamu pergi kemana? Bagaimana kamu mendapatkan 50 juta ini? Jika tidak ingin aku terus menyelidiki, ikuti aku kembali ke villa sekarang juga. Tanganku tanpa sadar menegang. Matanya menunjukkan pergolakan, lalu melepaskan tangannya, naik ke mobil sendiri. Dalam perjalanan pulang, kami berdua diam sepanjang jalan. Hatiku sangat kesal. Tidak tahu apa yang sedang dialami Shen Youchu. Aku setuju untuk bercerai. Bukankah dia seharusnya segera mengurus surat cerai? Sekarang saling mengganggu seperti ini, sama-sama tidak menyenangkan. Kembali ke villa, aku langsung berjalan ke lantai atas, baru sampai di tangga. Suara Youchu terdengar dari belakang. Besok lusa adalah ulang tahun kakekmu. Aku sebelumnya kebetulan membeli sepasang vas antik. Jadikan saja vas antik itu sebagai hadiah. Bagaimana? Aku menoleh dan memandangnya dengan ekspresi dan apa yang ingin kamu lakukan? Sesukamu? Hal seperti ini tidak perlu tanya aku. Shen Youchu mengerutkan kening. Pak Wu adalah kakekmu. Lalu bagaimana? Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Hanya sekedar hubungan darah saja. Setelah berkata, langsung berbalik dan naik ke atas. Shen Youchu memandang punggungku. Wajahnya dingin dan suram. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Kembali ke kamar. Translate_text. Baru saja menerima telepon dari Being yang berisi. Ada sesuatu yang lupa ku sampaikan padamu hari ini. Shen Youchu ingin bertemu denganmu. Mataku menunjukkan sedikit kejutan. Lalu untuk urusan akuisisi GK. Pihak Shen Group berencana mengakuisisi GK dalam 1 bulan. Sudah beberapa kali menemui aku. Aku selalu tidak melunak. Mungkin mereka tahu kabar kembalimu. Ingin berbicara langsung denganmu. Jujur saja, harga yang mereka tawarkan memang sangat bagus. Jika kamu tidak kembali, mungkin para tua-tua itu sudah menjual GK sekarang dan mulai menghitung uang. Tidak mendengar jawabanku, Qiang melanjutkan. Jika kamu tidak ingin bertemu dengan Shen Youchu, aku bisa menolaknya. Aku terdiam sebentar, berkata dengan suara rendah, tidak perlu. Kirimkan waktu dan tempatnya. Sekarang aku sudah kembali ke GK. Sooner or later, baik. Aku akan berdiskusi dengan pihak Shen Group untuk menentukan waktu.
Menutup telepon, aku bersiap melanjutkan melihat pesanan makanan. Terdengar suara ketukan di pintu. Suara rendah Shen Youchu terdengar dari luar. Tante sudah datang membuat makan malam. Aku ada urusan malam ini. Nanti kamu turun sendiri untuk makan. Aku tidak menjawab. Setelah beberapa saat, mendengar suara mesin mobil dinyalakan. Aku berjalan ke jendela. Tepat melihat lampu belakang mobil Shen Youchu menghilang dari pandangan. 5 menit kemudian, aku turun ke bawah. Melihat di meja penuh makanan kesukaanku, mataku menunjukkan sedikit kejutan, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah makan langsung pergi tidur. Sedang bersiap tidur, tiba-tiba mendengar suara mesin mobil. Aku melihat ke bawah. Translate_text. Ternyata Shen Youchu yang kembali. Gerakannya turun dari mobil setelah memanggil supir pengganti. Agak goyah. Jelas sekali mabuk berat. Supir pengganti memarkir mobil lalu pergi. Melihat Shen Youchu hampir terjatuh beberapa kali. Saya menarik pandangan dengan wajah tanpa ekspresi. Kembali ke kamar tidur dan melanjutkan. Namun, suara berisik terus datang dari sebelah, mengganggu tidurku sampai tidak bisa terlelap. Aku berjalan ke samping jendela, bangun dan tidur di depan pintu kamar utama. Kesal dan mengetuk pintu dengan jengkel, dingin meminta dengan sopan untuk tenang. Aku terganggu sampai tidak bisa tidur. Suara dari dalam berhenti. Aku berbalik bermaksud pergi. Pintu di belakang tiba-tiba terbuka. Aku bingung menengok. Belum sempat bereaksi sudah diseret masuk oleh sebuah tangan. Dalam gelap sebelum sempat bereaksi, sudah dipakukan Shen Youchu di pintu. Napas panasnya menyembur di telingaku, membuatku gemetar tak sadar. Aroma alkoholnya sangat kuat. Sudah jelas mabuk berat. Tubuhnya yang menekan erat tubuhku, juga terasa sangat panas. Aku bisa merasakan panas yang terus mengalir dari tubuh berikan dorongan, tapi dia tidak terpental. Seketika merasa kesal. Shen Youchu lepaskan aku. Baru saja berkata, bibirku sudah disambar. Bibirnya sangat panas, seolah ingin melelehkanku. Tangan panasnya menjelajahi tubuhku. Jika terus begini, pasti akan memicu hal yang tidak diinginkan. Kugenggam tangan Shen Youchu, dengan cepat menyalakan lampu kamar. Cahaya yang tiba-tiba membuat Shen Youchu refleks menyipitkan mata. Wajahku yang penuh amarah juga terpantul di matanya. Lepaskan aku akan carikan orang lain untukmu. Kemarahan dalam hati Shen Youchu tiba-tiba tersulut, mencengkeram tanganku erat. Kata demi kata, Wu Fan, kamu adalah suamiku. Kamu malah mau carikan aku pria lain. Shen Youchu menyeringai dingin, mengangkat kepala dan menggigitku dengan keras. Sebelum aku sempat bicara, kalau kau sangat merindukannya, aku bisa mewujudkannya untukmu. Paman dan adikku menunduk memandangnya, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Benarkah? Shen Youchu berusaha menahan amarah yang terpendam ribuan tahun. Suaranya dingin, seperti tersegel selama ribuan tahun. Amarah. Syaratnya adalah kau menemaniku malam ini. Begitu kata Shen Youchu selesai, wajahku langsung pucat pasi, berkata dengan nada dingin, apakah kau tidak takut Wu Fanxin mengetahuinya? Shen Youchu memandangku dengan penuh kedinginan, berkata perlahan-lahan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya perlu menjawab, mau atau tidak. Aku menarik napas dalam, mundur selangkah, memandangnya dingin, aku menolak. Shen Youchu menyeringai dingin, ternyata kau tidak terlalu ingin bercerai. Saat ini emosiku sudah tenang, memandang dengan ekspresi datar. Shen Youchu, aku tidak butuh cara seperti ini untuk bercerai. Kau akan setuju untuk bercerai. Melihat ketegasan di mataku, hati Shen Youchu dipenuhi rasa kesal. Berkata dingin, aku berbalik dan langsung pergi. Sampai setelah keluar dari kamar utama, pandangan dingin itu baru menghilang. Segera sampai hari ulang tahun kakekku. Pagi-pagi sekali hari ini, kakekku sudah menelepon Wu Zheng. Apakah si Yoshen akan datang hari ini? Meskipun Shen Youchu adalah istriku, tapi semua keluarga Wu tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun banyak kerja sama besar keluarga Wu. Pihak lain setuju karena hubungan dengan Shen Youchu. Jika dalam pesta ulang tahun kakekku hari ini, Shen Youchu datang, pasti akan sangat membanggakan keluarga Wu. Wu Zheng sedang sarapan. Mendengar itu dia berkata, ayah, tenang saja. Meskipun kesal, tidak bisa memanggil si Yoshen datang. Kamu masih tidak percaya pada Xing Xing? Kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa hal ini. Kalau begitu aku sibuk dulu. Menutup telepon, Wu Zheng menatap Wu Fanxin dan berkata, kamu telepon si Yoshen. Hari ini dia harus datang ke pesta ulang tahun kakekmu. Wu Fanxin merasa Wu Zheng dan kakek Wu terlalu tegang. Tidak tahan berkata, ayah, apa yang perlu dibicarakan? Kakak cucu sudah janji, dia pasti akan datang. Kalau telepon lagi, seperti keluarga Wu punya niat tersembunyi. Wu Zheng berpikir begitu. Juga benar? Mengangguk berkata, ya, nanti si Yoshen, kamu ingat langsung bawa dia temui kakekmu. Tuhan tahu, aku masih harus belanja. Aku pergi dulu. 1 jam kemudian, di mal terbesar, Wu Fanxin dan Wang Deva mengobrol sambil jalan-jalan. Wang Deva adalah saudara terbaik Wu Fanxin. Baru kembali ke negara tidak lama ini. Ngomong-ngomong, ada hal yang ingin kubicarakan. Apa? Wang Deva mengeluarkan ponsel, membuka sebuah video, menyodorkannya ke depan Wu Fanxin. Ini hari pertama aku pulang, lihat di Meise. Aku ragu-ragu terus, harus bilang atau tidak. Melihat di video, suara Shen Youchu dan aku berantem. Senyummu Wu Fanxin pelan-pelan menjadi dingin. Xing Xing, kamu lebih perhatikan kakak kembarmu ini. Beberapa tahun ini kamu tidak di dalam negeri. Dia mungkin udah berbuat banyak hal di belakang. Khawatir dia merebut Shen Youchu. Hal pernikahanku dengan Shen Youchu, Wu Deva tidak tahu. Dia selalu anggap Wu Fanxin dan Shen Youchu adalah pasangan. Ketemu hal seperti ini, reaksi pertama adalah aku diam-diam merayu Shen Youchu membelakangi Wu Fanxin. Wu Fanxin tersenyum dipaksakan. Dengan polos berkata pada Deva, video ini tidak mewakili apapun. Mungkin kakak ketemu masalah di bar. Kakak cucu lihat di batinku,
bantu dia. Translate_text. Wang Deva tidak tahan menggelengkan kepalanya. Sing kamu tidak tahu. Dia waktu itu di bar memesan. Bahkan saling menyuapi buah dengan. Pemandangan itu kulihat saja merasa perih mata. Kamu tidak akan masih mengira dia pria baikan. Diam beberapa detik. Wu Fanxing wajahnya mencibirkan bibir ke Deva. Kamu bilang kakak pesan ada buktinya. Meski aku tidak merekamnya, tapi CCTV bar pasti merekamnya. Melihat Wu Fanxing tidak bicara, Wang Deva tiba-tiba mengusul. Sing, aku tiba-tiba punya ide bagus. Wu Fanxing memandang Wang Deva dengan wajah bingung apa idenya. Wang Deva mendekat ke telinga Wu Fanxing berbisik beberapa kata. Wu Fanxing dengan wajah agak keberatan berkata apa tidak terlalu baik. Apa yang tidak baik? Sudah diputuskan saja. Tidak perlu khawatir serahkan padaku dengarkan aku. Benar? Wu Fanxing pura-pura tidak tahu. Mengangguk. Baiklah, keduanya terus berbelanja. Di dalam hati Wu Fanxing sedang merencanakan bagaimana membuat rencana Wang Deva. Di sisi lain, aku pagi bangun langsung pergi ke perusahaan Hiki yang datang mengantar dokumen. Sekalian menyerahkan undangan dari Wu Jia kepada tersenyum berkata, keluarga Wu. Kalau tahu kamu adalah JKS Window, akan sangat menyesal sebelum, terutama adik hijau kamu itu. Ekspresinya pasti sangat menarik. Aku tidak tertarik. Malam ini mau pergi bersama Shen Youchu. Hikiang mengerutkan mata. Bukankah kamu dan dia mau berpisah? Kok masih pergi bersama ke pesta? Hikiang matanya kesal. Suaranya juga lebih rendah. Ada sedikit masalah tidak jadi pergi. Mobil baru saja mendekati gerbang Chu. Translate_text. Saya menerima telepon dari Shen Youchu. Saya sedang di bawah gedung JK. Kapan kamu pulang kerja? Suara kamu dan Chu hampir membakar pintu. Jelas-jelas masih marah karena kejadian semalam. 5 sore tinggal beberapa belas menit lagi. Kalau kamu buru-buru, saya bisa turun sekarang. Tidak perlu menunggu saya. Begitu waktu pulang kerja tiba, saya meninggalkan pekerjaan di dalam ruangan dan baru saja keluar dari GK. Langsung melihat Maybach putih yang terparkir di pinggir jalan. Saya berjalan ke samping mobil. Baru saja membuka pintu mobil dan duduk. Saya merasa seluruh tubuh terikat erat. Shen Youchu menatap dokumen di tangannya. Tanpa mengangkat kepala menyuruh supir berkendara. Kami berdua diam sepanjang jalan sampai depan rumah tua keluarga Wu. Mobil belum sepenuhnya berhenti. Saya menoleh ke Shen Youchu dan berkata nanti kalau ada yang bertanya, mengapa saya naik mobilmu? Kamu bilang saja kebetulan. Lalu meminta adik kamu menjemput saya. Shen Youchu mengerutkan kening. Dia juga memandangi saya dengan dingin. Apakah saya begitu memalukan? Sudah menikah diam-diam selama 3 tahun. Sekarang hampir bercerai juga tidak perlu memberitahu orang lain. Kita pernah menikah. Shen Youchu mendecakkan mulut dingin. Nada suaranya mengejek. Takut orang lain tahu dan mempengaruhi kamu mencari pasangan baru. Mataku berkilat sedikit terkejut. Berbicara tanpa ekspresi. Kamu tahu saja. Saya berbalik membuka pintu turun. Pergelangan tangan tiba-tiba ditarikku. Terseret ke belakang. Saya langsung jatuh ke pelukan Shen Youchu. Saya mengerutkan kening. Mengulurkan tangan hendak mendorong Shen Youchu. Dari atas kepala terdengar suara yang familiar. Liang Decang menunjukkan wajah terkejut. Manajer Wu. Bagaimana bisa kamu bersama manajer Shen? Lagi pula kamu? Saya tersenyum. Tidak berbicara. Berdiri dan berjalan ke arah ruang utama. Tapi Shen Youchu tiba-tiba, manajer Wu? Wu Fan? Keributan di mana? Manajer Wu. Shen Youchu tidak bisa memahaminya meski sudah berpikir keras. Tepat pada saat itu, Liang Decang berjalan mendekat. CEO Shen Wu Fanao adalah pendiri GK. Kamu tidak akan